Mas Andri Ya, sehat-sehat ya Mas Andri? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Andri, jadi kan seperti yang teman-teman saya udah sama Mas Andri udah sempat ngobrol sebelumnya ya kan. Ya, Dan kita bilang nih Mas Andri ini banyak banget yang apa namanya nanyain atau nge-request kayak masalah overthinking gitu. Kayaknya emang teman-teman termasuk saya mungkin ya itu punya masalah overthinking tanpa dikira oke, sadarin loh Mas kadang-kadang. Ya kan, oke. kalau misalkan nih melihat meja gitu kan basah sedikit aja tuh kayak bawahnya pengen ngelap gitu, kayak sepenting itu gitu, apakah itu masuk termasuk overthinking atau bukan, kayak gitu gitu. Nah, teman-teman, hari ini apa namanya, kita alhamdulillah sudah kedatangan narasumber yang luar biasa kece lah pokoknya ya, Mas Andre Hadiansyah. Terima kasih. Beliau seorang psikolog yang nantinya insya Allah bisa ngebantu kita paling enggak ngasih kisi-kisi ya untuk apa namanya, ya hopefully bisa ngasih lah sedikit-sedikit insight, dan nanti ini nggak akan jadi seri pertama ya Mas ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Udah ditembak duluan nih dari awal nih. Tapi clue-nya udah dibocorin sama Mas Ican tadi. Oh iya, apa tuh Mas? Ya itu, solusinya sudah terjawab sebenarnya. Oh iya. Nah, Nah, tapi kita butuh solusi praktis nih Mas. oke, siap. Iya, siap. Nah, teman-teman, apa namanya, Mas Anda juga tadi sempat apa namanya sempat bilang kalau nanti akan ada apa interaksi. Jadi Ya, nanti teman-teman Mas Andre bakal nanya, teman-teman silakan berinteraksi. Kita akan open mic juga, ya oke. kan? Jadi buat teman-teman yang ngerasa, pasti sih banyak yang ngerasa sesuai dengan apa yang Mas Andre tanyain, feel free silakan untuk berinteraksi. Oke, Oke. Mas Andri, silakan Mas. Kita udah nggak sabar mau dengar insight dari Mas Andri. Oke. Siapin picu rasanya nih. Langsung nih ya. Siap, mangga tuh. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita masih dikasih nafas hari ini gitu ya, masih dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan di alam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ya Nabi besar Muhammad SAW ya. Semoga selalu diberikan kita lindungan dan hidayahnya ya. Nah, untuk hari ini hal yang menarik gitu ya. Tiba-tiba Mas Luki gitu ya hubungin gitu ya. Ada hal yang awalnya nih ngebahas tentang kecemasan gitu ya. Nah, prosesnya sebenarnya saya mau mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi saya nggak banyak perkenalan, ntar Mas Luki tadi udah memperkenalkan gitu ya. Jadi to the point saja karena materinya banyak gitu. Karena requestnya kemarin wah beruntun gitu sampai bawah, wah nih Mas Luki serius ini yang mau disampaikan gitu. Serius Mas. Serius ya. Nah tapi Rina, serius udah Google. saya coba rangkum saja ya. Saya tips and yang praktis saja gitu ya. Kenapa? Walaupun nanti ada sedikit beberapa hal yang saya berikan tentang teori-teori lah ya, tapi untuk pengetahuan saja. Tapi sebelum jauh sampai sana ya, saya mau tahu sebenarnya ya sejauh apa yang ada di sini membuka sebuah wacana, karena saya boleh share screen ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah Mas. Sudah ya. Nah, ada sebuah gambaran kenapa saya kasih jendela gitu ya. Ternyata sebelum kita memulai melangkah ke depan ya, yang harus dibuka adalah jendela hatinya. Ya, kenapa? Yang pertama kita buka adalah open your mind, open your heart gitu ya. Paling tidak untuk melihat sebuah kondisi, kita perlahan-lahan membuka jendela hati kita. Kita bercermin nih ya, sejauh apa sih diri kita? Apakah hal ini terjadi di diri kita atau tidak ya? Nah, kemudian ya, hal pertama kita melihat sebuah konsep tentang pikiran itu sendiri. Ya. Nah, kemudian tentang persepsi itu sendiri, akhirnya terjadi sebuah kehidupan. Ya. Nah, ternyata pikiran itu mengajarkan bagaimana seseorang itu mencerna rasa, apa yang dia rasakan. Ya, kemudian persepsi menuturkan bagaimana seseorang mengenal logika berpikirnya. Nanti saya mau uji coba, saya mau tes ya, kasih beberapa gambar-gambar. Silakan Anda mempersepsikan apa yang ada di hadapan Anda ya. Kenapa? Karena kita harus merumuskan apa itu masalah. Ya, kenapa? Karena kalau masalahnya nggak ketemu, repot nih gitu ya. Akhirnya yang ada masih kepikiran-kepikiran banyak hal yang akhirnya menjadi beban pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini dia kolaborasi antara pikiran dan persepsi akhirnya menimbulkan sebuah kehidupan ya. Mencerminkan apa yang dipikirkan dan apa yang dipersepsikan oleh diri kita. Ya, saya masuk deh ya. Ajakannya adalah berbenah agar berbenih. Yuk kita berbenah diri dulu untuk menghasilkan benih-benih yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya, supaya menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik lagi dan punya makna hidup yang lebih baik lagi. Nah, saya kasih gambar deh sekarang ya. Awal mulanya tentang persepsi.
Ya, jadi kesan seseorang, ya, ingat dari persepsi saja bisa menimbulkan overthinking. Bayangkan, dari persepsi saja. Kadang-kadang orang bisa jadi tambah cemas. Ya, yuk, saya kasih masalah pertama. Ya, kira-kira kalau ngelihat gambar di depan ini bebek atau seekor kelinci? Silakan. Saya mau interaksinya. Boleh angkat tangan atau apa? Oke, buat teman-teman yang mau ngejawab, silakan raise hand. Nanti host akan membuka. Iya. Boleh, silakan. Kira-kira bebek atau kelinci? Saya buka masalah pertama dulu. Saya sih ngeliatnya bebek sih, Mas. Bebek. Ada yang bebek. Kemudian, ada yang lihat sudut pandang lain. Ayo, silakan. Saya mau ngelihat nih sudut pandangnya. Oh, ada yang kelinci tadi. Saya Kelinci. Anak bebek. Anak bebek, iya. Anak bebek. Anak bebek, anak kelinci gitu ya. Padahal Kelinci pertanyaannya juga bebek. ada, Mas. Kelinci juga ada ya. Ada Gimana? kelinci. Oke, sip. Terima kasih nih ya. Bayangkan dari satu gambar saja ya, kita bisa menyimpulkan persepsi dua. Ya, ada yang bilang bebek, ada yang bilang kelinci. Oke, ini masalah pertama ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi nggak? Perbedaan sudut pandang. Kadang-kadang ada orang yang menganggap sebuah masalah itu biasa-biasa saja. Ada yang menganggap bahwa masalah, aduh, nih susah banget ya. Aduh, kondisinya saya. Ada hal itu terjadi. Ya, setiap orang pasti merasakan keadaan atau kondisi seperti itu. Kadang-kadang kita suka bilang, ah, lu gitu aja, kok dipikirin banget sih gitu. Nggak bisa, belum tentu. Dengan teman kita mungkin bisa memikirkan hal-hal yang berbeda. Nah, ini dia permasalahan yang pertama, sudut pandangnya. Ya, ada yang bilang bebek, ada yang bilang kelinci. Jadi kira-kira yang benar bebek atau kelinci? Ini bebek. Sama aja. Dua-duanya. Dua-duanya. Good. Ya, terima kasih buat yang jawab dua-duanya. Tetapi ingat, ada orang-orang yang nggak bisa terima, ya udah saya bisa mikirin begitu aja. Oh, nggak bisa. Ternyata saya harus kepikiran. Kenapa? Karena itu berat banget buat saya gitu. Tapi ada orang, ah gitu aja kok dipikirin gitu ya. Nah, sudut pandangnya yang harus dirubah. Tapi saya belum akan simpulkan. Saya akan masih kasih masalah yang kedua. Ya. Tadi masalah pertama, belum saya simpulkan, biar gantung dulu masalahnya. Ya, kira-kira kalau dilihat dari pilarnya, ada berapa pilar yang Anda lihat? 3. Ada yang dua, ada yang dua. tiga. Ada yang 2, ada yang 3. Ya. No problem ya. Ada orang yang melihat Gambarnya 3 dimensi ya, kayak 4 kadang. Oh, nah ini ada baru lagi nih, ada 4 nih, luar biasa nih. Ya, berarti makin banyak Bentuk kotak memikir. sama berbentuk bulat ya. Bentuk kotak, bentuk bulat, bentuk silinder, bayangkan ya. Ini 2. Masih ada yang 2. Ya, bayangkan ya. 3 karena pondasinya 3. Iya, makin ada yang memikirkan terus ternyata. Wah, berpikir lagi gitu. Ada yang cuek aja, ada yang gimana kok bisa 3 ya? Ada yang bilang kok 2 ya? Benar nggak? Ada yang cari terus, ada yang terus memikirkan gimana solusinya ya. Apa yang ada ini benar apa nggak 3 atau 2, ada yang 4, ada tiang kotak, ada tiang bundar gitu ya. Akhirnya setiap orang punya persepsi masing-masing nggak? Iya, betul. Iya, punya pemecahan masalah masing-masing nggak? Punya pemikiran masing-masing nggak? Ya, tapi belum lagi saya kasih jawabannya. Masih masalah lagi yang saya kasih. Ya, kenapa? Karena katanya hidup tanpa masalah nggak ada tantangan gitu. Kalau yang menganggap positif, tapi kalau yang menganggap negatif ini yang repot. Saya masih kasih next lagi. Kira-kira nih sudut pandangnya, temboknya ini condong ke depan apa condong ke dalam? Ke dalam. Depan. Hah? Ke depan. Ke depan, ke dalam ya. Ini nggak yang kadang-kadang teman-teman yang di sini kadang-kadang berkonflik dengan satu dengan yang lainnya. Sudut pandangnya sama atau enggak? Beda. Ini yang kadang-kadang jadi masalah? Iya, betul, Mas. Jadi masalah. Kiblat kayaknya, Mas. Nah, ini unik lagi kiblat ya. Tapi saya nggak akan nyimpulkan lagi ya. Saya masih next ya. Ngasih masalah dulu terus nggak apa-apa ya. Ya, apa-apa, Mas, kita pasrah aja soalnya. Pasrah aja ya. Ya, tapi harapannya gini ya. Tadi di awal saya bilang open mind ya, open your mind ya. Harapannya yuk buka dulu ya. Kenapa? Sudut pandangnya dari sisi psikologis ini hal yang sederhana. Ini sebuah gambar-gambar ambigu yang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda.
sebenarnya kalau kita melihat sudut pandangnya ada sudut pandang yang sama. Nanti kita finalisasinya setelah kita definisikan apa itu masalah ya. Saya masih next. Ini gambar siapa tahu? Albert Einstein. Albert Einstein. Salah ternyata. Wow, oke. Oke. Ini adalah Marilyn Monroe. Waduh. Kok saya ngomongin Marilyn Monroe ya? Kok bisa ya? Punya Kentucky gitu. Ada yang sepakat sama saya nggak? Aneh ya? Ya. Saya jadi aneh gitu ya. Di antara teman-teman orang ini jelas-jelas Albert Einstein, tapi saya mau nyeleneh berbeda dengan kalian semua. Saya bilang ini Marilyn Monroe. Sepakat nggak? Sepakat. Alhamdulillah ada yang sepakat sama saya. Ini sepakatnya karena terpaksa atau gimana nih? Nggak kelihatan kok. Kelihatan ya? Oke, terima kasih ya. Ada Mbak siapa tadi? Ya punya sudut pandang yang berbeda. Ya, terima kasih banget. Saya agak lega nih. Saya berharap tadi, ayo ada yang sepakat sama saya. Kenapa? Karena harus ada pro dan kontra. Ada sudut pandang yang berbeda. Ya, kenapa? Kita harus menyimpulkan ya segala sesuatunya gimana caranya biar sudut pandangnya sama. Ya, ini sebenarnya sama. Tadi saya sudah jelaskan dalam dunia psikologi ada sebuah gambar yang ambigu. Ya, satu gambar bisa mendefinisikan dua hasil yang berbeda. Ya, nah ini mungkin kalau sebenarnya gini, Allah kasih mata ke kita itu luar biasa ya. Makanya jadi kamera, jadi apa? Bayangkan ya, saya cuma mau nyarankan yang belum ketemu Marilyn Monroe-nya, sekarang sialakan diafragmanya itu dikecilkan supaya titik fokusnya berubah. Ya, makin lama kita fokus, makin meyakinkan ternyata yang di hadapan kita ini berubah jadi sosok perempuan atau Marilyn Monroe. Oh iya, benar-benar. Wah, udah ada yang benar. Baru dikasih tahu langsung benar. Masih belum ya saya, Mas? Masih belum ya. Tadi Mas Taufik ya. Gimana Mas Taufik? Boleh ceritakan gimana Anda bisa beranggapan bahwa ini benar? Nah, Anda meyakini berarti ini. Fokus matanya diatur. Fokus matanya diatur. Ya, bayangkan. Luar biasa gak Allah ngasih mata ke manusia itu dengan sudut pandang yang berbeda ya, dan bisa menghasilkan gambar-gambar yang punya persepsi berbeda. Ini yang kadang-kadang jadi masalah buat setiap orang. Yang belum ketemu, ayo temuin dulu. Oh, Mas Luki masih penasaran, matanya mulai. Iya, nanti insya Allah ketemu lah nanti. Ketemu. Mas Taufik dulu, boleh ceritakan sudut pandangnya, sudut matanya diatur gimana caranya? Jadi kayak kalau di kamera itu kayak nggak mau di blur, cuman mau diblurin. Mau diblurin ya? Jadi si lensanya itu digerak-gerak kayak kalau di kamera gitu. Oke, nah kalau gitu saya boleh stop share dulu ya. Share-nya saya kecilkan dulu sebentar ya. Oke, biar saya keluar dulu. Kemudian saya share screen lagi. Sudah keluar, kemudian saya pindahkan ke yang sebelah sini. Bisa ngelihat yang sebelah sini? Oh iya. Nah, atau saya coba kecilkan di gambar yang tengahnya. Makin kecil ya. Oke. Oke, bayangkan luar biasa gak Allah kasih optik di mata kita ini dengan kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Dan ternyata ini berkaitan dengan konsep berpikir kita tentang sebuah hal yang selalu kita pikirkan. Kadang-kadang ada orang yang ini harus kita pikirkan banget. Nah, ini enggak, biasa saja. Ya, ini dia sebuah sudut pandang. Ya, saya sudah mulai akan merumuskan ya permasalahannya supaya titik temunya di mana. Tapi ketemu dulu sampai sejauh ini mindsetnya. Ya, bayangkan optik yang diberikan Allah tuh luar biasa ya, dari mata bisa turun ke sebuah pemikiran kita gitu ya, dan kadang-kadang menjadi ada yang masih mikirin kadang-kadang kok bisa ya, ada yang itu kan cuman kemampuan digital saja gitu ya. Iya, ini manusia ya, ada sudut pandang yang merasa dia ternyata banyak hal yang bisa dipikirkan ya, ada hal yang bisa memanfaatkan kondisi yang lebih baik gitu ya. Nah, ini sebuah hal yang akan kita lihat. Saya akan coba masuk ke kesimpulan ya. Oke, saya besarkan lagi. Oke. Ya. Coba boleh ada yang bantu saya? Oke. Maaf. Bapak pindah ya. Oke, ada yang bisa bantu saya mulai baca dari atas satu orang? Siapa? 12. Ya, yang ini 12. Oke, kemudian yang tengah?
13. Yang bawah? 14. Nah, itu tiba-tiba ada yang B. RBL. Sudah mulai konflik lagi. Ya, sudah terjadi masalah lagi. Tadi Mbak siapa yang B? Oke, saya ulang lagi mulai dari atas ya. Boleh. Tadi Mas lanjut Mas, siapa yang baca? 12. 12. Good. Yang tengah? 13. 13. Yang ini? 14. 14. Saya mulai dari sisi kiri. A. A, good. Kemudian tengah? 13. B. Oke, good. Nggak apa-apa, ada masalah baru. Kemudian yang ini? C. C. Ya, menarik. Ya, bayangkan ya. Kalau kita sudah mulai kesimpulan, kenapa? Karena intinya insight-nya. Ya, kita ambil insight segala sesuatu, sudut pandang. Ya, kadang-kadang ada orang yang menganggap sebuah permasalahan itu menjadi masalah yang besar, ya, masalah yang sangat sulit diselesaikan sehingga menjadi sebuah kondisi yang menahun di dalam dirinya. Ya, terjadi sebuah kecemasan-kecemasan yang terjadi akhirnya efeknya adalah ke dirinya dia sendiri, ya, menjadi beban pikiran, ya, menjadi beban sebuah permasalahan yang akhirnya dia tidak menemukan titik permasalahan dan benang merahnya di mana, ya. Nah, yuk kita lihat alurnya sekarang. Sebenarnya kita harus menyepakati. Saya mau mulai dari atas akhirnya. Ya. Anda harus menemukan benang merahnya di sini, ya. Pada saat Anda sudah melihat ini bebek atau kelinci, jawaban rasionalnya untuk menemukan titik temunya apa? Hewan. Ya? Hewan. Hewan, itu satu persepsi. Tapi saya mau Anda menyelesaikan masalahnya dengan persepsi yang sama, dengan sudut pandang yang sama, sehingga ya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada antara konflik diri kita dan orang lain, atau konflik yang ada di dalam diri kita sendiri, ya. Nah, ini tadi pertanyaannya kita fokus bebek atau kelinci. Gimana cara persepsinya biar sama? Ya, biar semua orang yang ada di Zoom ini itu sepakat, ya. Kalau begini bebek, kalau begini kelinci. Gimana caranya? Kalau landscape bebek, kalau potret kelinci. Good. Terima kasih. Tadi Mbak siapa yang menjawab? Alfi. Iya, terima kasih. Ya. Akhirnya kalau kita sudah punya kesepakatan seperti ini, ada masalah lagi nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau landscape, berarti yang kita lihat apa? Bebek. 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 Ya. Terus kemudian, kalau potret? Kelinci. Kelinci. Ya. Hal yang pertama kita selesaikan ternyata sudut pandangnya. Samakan persepsinya dan lihat dari arah mana kita menyelesaikan permasalahannya. Ya. Oke, sepakat dulu insight-nya yang pertama. Yang kedua, ya, 3 atau 2 pilar. Silakan. 3. Ya, jawab, berikan alasannya kenapa, supaya kita tidak menjadi beban masalahnya itu sendiri. Dan kita tidak terpikiran oleh hal-hal yang menjadi kepikiran menjadi hal yang negatif nantinya. Silakan jawab. Lihatnya dari samping kiri. Dari samping kiri, oke. Persepsi yang berbeda. Ya, kita cukup 2 atau 3 saja sekarang. Oke. Kalau lihat dari depan sepertinya 3, Mas. Kalau agak nyamping ini nih. Kayaknya 2 nih, makanya tadi saya mojok-mojok. Mojok-mojok gitu ya. Oke, kalau gitu saya kasih clue-nya. Kalau kita ngelihat ke bawah, ya, boleh lihat ke bawah sini. Ada berapa pilar? 1, 2, 3. Pilarnya 3. Ya, tapi kalau kita lihat dari atas, lihat kotaknya, ya, hanya ada 2 kotak pilarnya. Ya, berarti ini ada lihat, ya. Jangan sekali-kali kita ngelihat cuma dari atas saja, jangan hanya ngelihat dari bawah saja. Bolehlah nengok ke atas sekali-sekali, bolehlah nengok ke bawah sekali-sekali. Begitulah sebuah proses kehidupan, benar nggak? Ya, kadang-kadang kalau ngelihat ke atas terus harapannya ya boleh buat jadi sebuah impian, tapi lihatlah ke bawah, ya. Ada hal-hal orang yang sebenarnya ini masuk overthinking sebenarnya. Ada orang yang masih kurang beruntung dari kita misalnya, ya. Nah, ini proses, ya. Bayangkan dari cuma sebuah gambar aja punya insight yang luar biasa. Next, ya. In out, ya. Kadang-kadang kita harus lihat keluar dan kadang-kadang kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, sebenarnya dua-duanya benar semuanya. Ada yang bilang keluar, ada yang bilang ke depan, sudut pandangnya ke depan, sudut pandangnya ke depan. Dua-duanya benar.
Ya, yang saya mau ajak adalah yuk silakan Anda berpikir sejauh apa mungkin, boleh ngelihat keluar, boleh ngelihat ke dalam ya, untuk melihat sebuah proses, sebuah evaluasi dalam diri kita. Kenapa? Yang pertama ada input buat diri kita, kemudian ada proses yang kita lalui, yang ketiga ada output dalam sebuah kehidupan. Ya, sehingga akhirnya kita bisa simpulkan, rubahlah sudut pandang kita. Ya, kenapa? Bahwa Allah ngasih mata ini luar biasa. Ya, masuk ke dalam penglihatan kita, masuk ke konsep berpikir kita, buka hati kita, ada sesuatu yang berubah. Ya, dan perubahan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, masalah itu mau besar, mau kecil, ya itu kembali ke diri kita. Tapi ingat satu hal, bahwa kita punya Allah yang maha besar. Ya, oke. Saya lanjutkan. Akhirnya, nah insight-nya sudah pelan-pelan ya, sudah bisa merumuskan permasalahan-permasalahan, sudah bisa di benang merahnya, sudah bisa, sudut pandang kenapa sering terjadi masalah, kenapa sering terjadi konflik, bisa? Sudah, kita next dulu. Ya, nah kemudian ya, change your mind, change your life ya di sini. Nah, ini saya kasih gambar yang di sini kira-kira saya gedekan dulu deh. Ya. Kira-kira gambar apa yang ada di hadapan teman-teman? Silakan. Boleh bantu gambar apa? Lagi dansa ya. Orang lagi dansa. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Botol isi air. Ya? Gimana? Isi air. Botol berisi air, good. Ya, itu ada yang luar biasa tuh. Jawaban pertama tuh ya. Padahal ditulis apa yang dominan dalam pikiran Anda akan diwujudkan dalam perkataan dan tindakan Anda. Ya. Hati-hati dengan negative thinking di awal ya. Orang lagi dansa, ada lagi Sedang menari. Orang lagi sedang menari, ditambah. Boleh, nggak apa-apa. Padahal udah dikasih lihat itu botol gitu ya, masih aja kepikirannya orang gitu ya. Ya, paham. Paham ya? Paham. Bayangkan, ini sudut pandang ya. Overthinking ini bermula dari sini bisa menjadi hal yang berlebihan dalam diri kita. Padahal secara rasional ya, yang di hadapan teman-teman adalah botol berisi ikan. Ya. Tapi kadang-kadang kita melihatnya itu nggak secara menyeluruh gitu loh. Ya, yang kita lihat itu adalah apa yang kita lihat secara secara langsung gitu ya. Main segala sesuatu kita ambil saja tapi tidak coba memahaminya, tidak coba menelaahnya. Coba bayangkan ya, botol berisi ikan aja ya bisa bilang orang lagi berdansa, orang lagi menari gitu ya. Benar nggak? Ikannya gimana ya, Mas? Iya, kayak nggak air dong. Air doang ya? Oke. Abstrak ya. Ini nggak ngeliat ikan-ikan ya? Ini ada beberapa ikan, 1, 2, 3. Lihat yang birunya, coba fokusnya dirubah. Begini nih yang susah nih. Yang putihnya apa yang warna birunya? Yang warna putih. Oke, lihat yang biru-biru. Ada beberapa gambaran ikan-ikan di sini. Oh iya. Ada ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Ikan cupang ceritanya gitu ya. Keren ya. Ya. Oke, ya. Ketemu masalahnya ya. Ketemu masalahnya sehingga saya harus menyimpulkan sekarang. Yuk, masalah itu apa sih? Ya. Persepsi yang beda. Oke, persepsi yang berbeda. Ada lagi yang lain? Nah, ini saya selalu Sesuatu yang menguji kita. Selalu yang menguji. Oke, no problem. Setiap orang punya persepsi yang berbeda. Kenapa hal pertama yang saya buka tentang persepsi? Ya, kemudian kita turun dengan apa yang konsep kita pikirkan. Ya, masalah-masalah timbul gitu ya. Oke, adalah apalagi yang lainnya? Nanti kita... dengan diri kita. Boleh diulang? Sesuatu yang bertentangan dengan yang kita pikirkan gitu. Oke, nggak apa-apa. Sesuatu yang bertentangan dengan yang kita pikirkan. Good. Yuk, selebihnya. Next. Perbedaan antara ideal dan realita. Oke, good. Ya, itu dia jawabannya ya. Sebenarnya masalah secara teoretikal ya. Kesenjangan antara Dasein dan Dasolen. Apa tuh gitu kan? Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ya. Ini yang jadi masalah ya. Kenapa? Realitanya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapannya. Ini yang terjadi di dalam overthinking juga. Ini yang terjadi dengan kecemasan yang terjadi di dalam diri setiap manusia. Ya, kenapa? Ternyata harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi.
Ya, sebuah kondisi dalam dirinya itu punya bertentangan, punya sebuah masalah. Saya nggak mau begini, maunya begini gitu loh. Oh ternyata di kepikiran masalah, oh saya begini, harapannya tuh seperti ini gitu loh. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak tuntas. Ya, banyak hal yang sebenarnya akhirnya ingat. Jadi kata kuncinya ya sekarang kalau ditanya masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi Anda yang punya masalah berarti yang bikin masalah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Ya, jadi yang bikin itu jadi kecemasan, yang bikin itu jadi overthinking gitu ya. Ternyata itu diri kita sendiri gitu ya. Ya walaupun tadi sudah ada clue-cluenya dari awal ayat Ar-Ra'd yang sudah dibacakan itu adalah sebuah inspirasi yang buat saya itu adalah jalan keluarnya. Tapi sebelum sampai sana gitu lah, kita ungkap dulu semuanya permasalahannya ya, supaya lega gitu loh. Kenapa? Biasanya orang kalau curhat lega, padahal belum selesai masalahnya. Kenapa? Saat itu dia keluarkan undang-undangnya semuanya, tapi belum ada terapi, belum ada konseling gitu ya, belum ada hal yang dilakukan, belum ada treatment yang dilakukan, tapi yang penting lega dulu. Tahu-tahu seminggu kemudian terjadi lagi masalahnya. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi mulai sekarang persepsinya sudah mulai sama, ya. Kemudian kita sudah menemukan titik permasalahannya yang sama dan definisi masalah itu sudah sama, baru kita masuk ke penjelasan tentang kecemasan itu sendiri. Oke, ya. Jadi runtut ya. Sudah paham dulu, sudah masuk ke persepsi, sudah melihat bagaimana sudut pandangnya, kenapa jadi masalah, kenapa sudut pandang yang berbeda, ya, sampai akhirnya kita bisa merumuskan ya kecemasan. Kenapa saya mulai kecemasan dulu? Sebenarnya overthinking adalah bagian dari kecemasan, ya, psychological disorder. Tapi saya jelaskan yang payung besarnya dulu, baru kita masuk ke payung yang kecilnya. Oke, sepakat dulu, ya. Nah, kalau gitu saya jelaskan dulu yang ini, sedikit teori ya. Jadi seolah-olah lagi ngajar lagi di kelas nih gitu ya. Nah, oke, ya, ini cukup didengarkan saja, nanti bisa dibaca materinya saya akan kirimkan. Intinya adalah saya ngambil benang merahnya saja ya, secara praktis saja. Ya, ini adalah sebenarnya sebuah sikap alamiah ya yang terjadi di diri manusia yang merespon terhadap segala sesuatu yang menjadi ancaman buat dirinya atau tidak nyaman untuk dirinya dia ya. Nah, perasaan cemas ini kadang-kadang bisa berkepanjangan ya, tapi tergantung bagaimana, ingat saya kembali lagi ke konsep berpikirnya dan bagaimana dia menyerap apa yang ada dalam pikirannya dia menjadi sebuah masalah atau tidak. Ya, hal sederhana ya. Pernah sakit hati sama seseorang? Pernah. Pernah sakit hati sama seseorang. Oke, ya. Anda mikirin orang itu terus nggak kira-kira? Iya. Iya, ya. Ini orang kok begini banget ya? Kok ini orang nyebelin banget ya? Tapi Anda pernah nanya nggak sama orang yang Anda keselin, sama orang yang Anda sakit hatiin tadi, dia mikirin Anda nggak? Pernah nanya. Nggak pernah nanya ya? Pernah Ada yang pernah nanya? Dia mikirin nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Waduh, ini yang kasihan ternyata. Ya, ini kecemasan yang pertama yang harus kita selesaikan. Kenapa? Bayangkan Anda membangun kecemasan dalam diri Anda sendiri. Ya, kenapa? Makanya kita disarankan atau lebih baik hindari kondisi-kondisi penyakit hati, ya. Kenapa? Yang sakit itu diri kita sendiri. Orang yang kita pikirkan, orang yang kita dengki dan lain-lain, itu belum tentu mikirin Anda. Ya, dia bahagia dengan hidupnya dia. Yang nggak bahagia siapa? Diri Anda sendiri. Ya, ini kecemasan yang hati-hati. Kenapa? Anda menimbulkan kepada diri Anda sendiri. Ya, ini akhirnya jadi beban sebuah pikiran yang akan menjadi kecemasan yang berkepanjangan dan efeknya negatif buat diri Anda. Jadi mulai sekarang ya, nggak perlu dengki, iri hati sama orang lain. Kenapa? Yang rusak diri Anda sendiri. Sepakat? Ya, jangan terlalu berpikir, jadi berpikir positif lah. Jadi ikhlaskan atau memaafkan diri Anda sendiri, memaafkan orang lain. Kenapa? Supaya hidup Anda pun bahagia tadi. Ya, sampai saya lihat tulisan di awal, makna bahagia luar biasa banget gitu. Ada sesuatu yang akhirnya saya merasa, yuk kita bahagia bersama. Kenapa? Tanpa dengki, tanpa iri hati ya. Semua prosesnya kembali ke diri kita, bersihkan hati nurani kita, bersihkan buka jendela pintu hati kita supaya jalan di dunia ini diberikan kemudahan. Kenapa? Karena tujuan akhirnya kita adalah akhirat. Next, tentang kecemasan. Ini gejala klinisnya ya. Ada 2 gejala yang sering terjadi ya. Ini ada psikosomatis, ada gejala somatis ya. Yang pertama keringat berlebihan gitu ya. Kadang-kadang kalau udah cemas, panik gitu ya. Misalnya kayak ujian dulu misalnya.
Kalau ujian nggak bisa, belum belajar, kadang-kadang cemas nggak? Kadang-kadang sakit perut lah, ya. Terus tiba-tiba suka keringat dingin gitu ya keluar. Nah ini adalah gejala somatik yang sering keluar ya. Kemudian ketegangan pada otot ya. Kemudian belakang leher atau dada misalnya itu menjadi nyeri, pegel-pegel misalnya. Nah ini ada yang sampai sindrom hiperventilasi misalnya ya. Ini yang gejala somatik. Tapi saya akan ngebahas gejala psikologisnya nih ya. Di psikologis ternyata kadang-kadang moodnya berubah ya. Kadang-kadang lagi enak-enak, ternyata atau cemas, kepikiran sesuatu. Tiba-tiba moodnya jadi hilang gitu ya. Kemudian kepikiran segala sesuatu, jadi susah tidur gitu ya. Mau tidur, mau enak, jadinya enggak. Kenapa? Mikirin hal yang seharusnya enggak Anda pikirkan. Ya, Anda tidak menuntaskan permasalahan yang tadi gitu ya. Akhirnya jadi beban Anda sendiri ya. Kemudian mudah lelah ya. Jadi mudah lelah, mudah capek gitu ya. Kemudian kehilangan motivasi dan minat, ini agak sedikit bahaya juga, sedih gitu. Kenapa harus gara-gara cemas saja Anda tidak punya motivasi, minatnya berubah gitu ya. Kemudian jadi sangat sensitif, kemudian berpikiran kosong ya, kikuk, canggung, kemudian tidak bisa membuat keputusan karena kecemasan itu sendiri ya. Kemudian yang paling bahaya, kehilangan kepercayaan diri nih, minder. Ya, sama orang lain jadi ngerasa gara-gara cemas yang ada dalam dirinya, saya nggak bisa, saya nggak yakin gitu ya. Ini sebenarnya adalah proses mengalahkan diri sendiri ya. Kemudian cenderung untuk melakukan segala sesuatunya berulang-ulang. Ya, di-repeat lagi gitu loh. Oh, tadi kayaknya udah ya. Oh, kayaknya salah deh. Oh, saya ulang lagi deh. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi ya. Kemudian terus-menerus memeriksa segala sesuatu yang telah dilakukan ya. Ini adalah gejala psikologis. Jadi kalau ada gejala-gejala ini dalam diri Anda boleh cek. Ya, mana yang sering terjadi pada saat Anda terjadi kecemasan ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ya. Ini teori penyebabnya ya, secara teori ya, secara psikologis ada psikoanalitik ya, kemudian ada perilaku, ada eksistensi ya. Secara psikoanalitik sebenarnya adalah ego ya, yang ada di dalam diri kita ya, mendorongkan yang tidak dapat yang diterima oleh konsep berpikirnya kita. Kemudian secara perilaku ya, ada stimuli atau lingkungan spesifik yang membuat kita tidak nyaman. Ya, kemudian eksistensi ya, memberikan model gangguan kecemasan umum ya, tidak terdapat stimuli dan diidentifikasi, tiba-tiba saja nggak nyaman, apa semua dari kondisi-kondisi yang ada di luar lingkungan kita sendiri. Nah, jenis-jenis gangguan sekarang ya, ini bisa dibaca sebenarnya saya menjabarkan 5 saja ya. Ini yang secara general ya, gangguan anxiety disorder ya, kekhawatiran yang berlebihan ya. Nah, ini yang bisa menyebar kemana-mana ya dengan simptom-simptom somatik ya, gangguan signifikan ya, ada dalam kehidupan sosial, pekerjaan penderita, atau menimbulkan stres yang nyata. Hati-hati ya, stres pun sebenarnya ada dua, ada yang distress, ada yang eustress ya. Gimana cara tinggal Anda mengelola manajemen stres yang Anda miliki ya. Kalau Anda menjadikan stres itu sesuatu hal yang positif, stres itu bisa menjadi stres yang positif dan bisa membangkitkan motivasi buat diri Anda juga. Nah, gejalanya di sini ada beberapa gejala ya, ada psikologis dan kognitif ya, ada kecemasan ya, ada kekhawatiran ya, perasaan cemas itu sendiri ya, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, kemudian secara fisik ya, gelisah ya, kemudian letih ya, otot kejang, kemudian sulit tidur atau mudah marah ya. Ini yang pertama. Kemudian saya cepat aja yang di sini ya. Ini gangguan panik ya, panic disorder ya, ada beberapa hal juga di sini, gejala-gejalanya ada psikologis ya. Depersonalisasi. Nah, ini kita seolah-olah melihat diri kita dari luar gitu ya. Wah, ngelihat raga kita lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kemudian sama ya, derealisasi juga, kemudian takut kehilangan atau kendali, kontrol diri ya, kemudian takut menjadi gila misalnya ya, atau gangguan jiwa. Kemudian yang kelima ini yang sering kadang-kadang terjadi, takut mati atau meninggal. Ya, ini secara psikologis yang gangguan panik disorder ya. Kalau fisiknya gelisah ya, nyeri perut ya, rasa sakit, kedinginan, pusing, kemudian rasa tercekik untuk diri sendiri. Kemudian saya masuk yang ketiga. Nah, ini fobia. Nah, ini harus kita pahami juga ya. Ada fobia yang spesifik ya, banyak orang-orang ketakutan di ketinggian ya, kedalaman atau dan lain-lain. Nah, ini menjadi sebuah kecemasan yang harus dituntaskan juga gitu ya. Kemudian kalau fobia sosial ya, hal-hal yang tidak rasional ya dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain ya. Ada individu atau situasi di mana dirinya dievaluasi atau dikritik. Ini nggak bisa ya orang-orang tersebut untuk mendapatkan kritikan. Nah, kemudian ini langsung ya, pasca traumatik ada PTSD ya, post traumatic stress disorder. Ya, gangguan kecemasan yang dapat terjadi setelah mengalami ya. Ini banyak sekali terjadi ya, menyaksikan sesuatu peristiwa traumatik ya, kemudian atau apalagi kecelakaan yang serius atau penyerangan fisik atau seksual pada orang dewasa atau pada masa anak-anak. Ya, ini biasanya kalau tidak dituntaskan ya, ini akan menjadi sebuah permasalahan yang berkepanjangan.
Ya, nah makanya lebih baik terbuka dalam masalah-masalah yang Anda hadapi. Kalau sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, silakan cari orang lain yang mampu. Anda bisa menghubungi psikolog misalnya, tapi kalau sudah ketergantungan secara fisiknya kena juga, bisa ke psikiater juga karena mungkin butuh obat-obatan dan lain-lain. Ya, nah ini yang harus kita tuntaskan. Ini banyak sekali kondisi yang terjadi dan baru terungkap. Ya, PTSD ini banyak sekali kondisinya gitu ya. Kemudian ada OCD ya, ini obsesif kompulsif ya. Ini adalah gambaran di mana individu tidak mampu mengontrol diri dan pikirannya ya. Jadi obsesi yang sebenarnya tidak diharapkan dan mengulang beberapa kali. Nah, ini sama kayak permasalahan yang itu terjadi ya. Yang terakhir ya, ini ada agorafobia ya. Ini orang-orang yang agorafobia biasanya takut pada kerumunan dan tempat-tempat ramai. Ya, di mana ia merasa bahwa tidak dapat atau sukar menjadi secara fisik maupun psikologis untuk melepaskan dirinya dia sendiri. Ya, bisa suka ngumpet-ngumpet ngeliat, aduh kok banyak orang, aduh nggak yakin ya. Oh, nah ini kepanikan-kepanikan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Ya, nah, kemudian gimana cara pengobatan gangguan kecemasan tersebut, gitu ya. Nah, paling nggak ada secara praktisnya. Jadi secara psikologis ini yang tidak berhubungan dengan fisik ya, secara psikologis. Jadi ada yang pertama ada psikoterapi, ya, mengatasi kebanyakan kondisinya. Kemudian yang kedua adalah terapi perilaku, ya. Kemudian yang ketiga adalah terapi kognitif, ya. Selagi bisa diselesaikan secara psikologis dan masih ringan yang belum butuh obat-obatan ya. Jadi masih kita bisa terapi beberapa kondisi tersebut ya. Nah, sehingga ya dari secara keseluruhan sebenarnya ini kembali ke diri kita masing-masing. Kenapa? Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Ya, ini adalah kembali kemampuan dan kemauan. Ya, Anda bisa sukses menyelesaikan permasalahan Anda bisa sukses menyelesaikan kecemasan Anda kalau Anda mampu dan Anda mau. Ya, banyak orang-orang kayak tadi contohnya adalah tentang PTSD misalnya, dia punya kasus masa lalu, ya, tidak dituntaskan pada saat itu, tidak menyelesaikan masalahnya dan ditunggu bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya apa? Masalah itu masuk ke alam bawah sadar dan meyakinkan ya proses itu terjadi dalam dirinya dia sendiri, menjadi sebuah traumatik. Ya, traumatiknya dijaga sama dia, tidak diselesaikan, tidak dituntaskan. Ini yang bahaya ya. Jadi Anda harus segera melihat posisi Anda di sini di mana. Ya, misalnya kalau Anda mampu dan Anda mau, ya, Anda bisa sukses menyelesaikan masalah tadi. Tapi kalau Anda mampu, tapi Anda tidak mau, sia-sia, percuma saja. Ya, apa yang Anda mau selesaikan? Nggak ada. Ya, hal itu akan tetap mengganggu pikiran Anda. Nah, yang paling kedua, ya, yang ketiga, tadi kedua sia-sia, yang ketiga ini Anda tidak mampu, tapi Anda punya kemauan. Ya, Anda tinggal butuh pendampingan saja. Yang penting sudah punya rasa mau. Ya, dijaga maunya. Ya, saya mau berubah, saya mau keluar dari kondisi kecemasan ini ya. Dijaga saja kondisinya. Ya. Nah, ini tinggal koreksi diri saja. Kok saya bisa nggak mampu ya menyelesaikan pikiran-pikiran yang sederhana ini? Kok saya nggak mampu ya menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini gitu ya? Nah, ini tinggal butuh orang saja untuk pendampingan Anda. Yang paling repot orang yang keempat. Ya, udah nggak mampu, nggak mau lagi. Gimana caranya? Ya, tinggal doa sama Allah. Maha membulak-balikan hati, mudah-mudahan orang ini dikasih hidayah, mau berubah, ya, mau menyelesaikan permasalahannya. Kadang-kadang ya orang yang seperti ini yang tidak tahu diri ini lebih banyak, ya. Padahal dia tahu dia bermasalah, tapi dia tidak mau menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Padahal dia tahu bahwa kecemasan itu punya efek terhadap lingkungannya dia sendiri, terhadap merusak dirinya dia sendiri. Tapi dia tidak mau keluar dari zona nyamannya dia. Sudah, ini diri saya, ya. Nah ini prosesnya, ya, yang sampai akhirnya saya mau lihat interaksi lagi. Yuk, bagaimana Anda menilai diri Anda? Kira-kira kalau saya suruh jualan sapi, berapa harga sapinya? Saya mau masuk overthinking. Tadi sudah kecemasan, ya, secara teoretikal. Saya sudah mau masuk overthinking. Saya mau lihat kira-kira kalau ini sapi, berapa harga sapinya? 50 juta. 50 juta. Good. Ada lagi yang lain? Ya? 40. Motif sapinya gambar peta. Ya? Good. Itu udah ada yang, saya senang banget nih, sudut pandangnya sudah ada yang berubah. Motif sapinya kenapa? Gemar peta dunia. Peta dunia. Jadi Ya. mahal kan ya? Jadi harganya lebih mahal. Ya, saya bukan mau menyamakan Anda dengan sapi ya. Sebenarnya ini saya mau menggambarkan ini adalah diri Anda masing-masing. Kenapa? Sebenarnya Anda punya kelebihan dalam diri Anda. Sebenarnya Anda adalah orang-orang manusia yang tidak terhingga, yang diciptakan Allah, punya kelebihan yang luar biasa sebenarnya. Tapi kadang-kadang apa? Anda menilai itu, ya udah sapinya cuma 50 juta lah, 60 juta lah, punya takarannya. Tapi padahal di luar itu Anda punya keistimewaan. Gimana caranya? Lihat diri, sama kayak seperti sapi ini.
sapi ini punya motif peta dunia. Kalau mau dijual terhingga nggak harganya kira-kira? Ya, kalau saya sih nggak terhingga. Kenapa? Punya motif ini langka, luar biasa. Ya biarkan saja sampai mati. Yang penting dia punya sebuah gambaran tetap istimewa. Ya, keistimewaan inilah yang kita manfaatkan sama seperti diri kita. Ya, konsep berpikirnya yang dirubah menjadi sebuah manusia yang istimewa dan berbagi dengan orang lain untuk berbagi manfaat. Banyak hal yang bisa dilakukan terhadap diri kita sendiri, dan ingat, setiap manusia itu unik. Ya, punya caranya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, sehingga ya cara berpikirnya pun berbeda. Kita masuk ke overthinking. Ya. Nah, ya, di mana ya setiap orang bisa melihat bahwa perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Kenapa sih kok secara berlebihan gitu? Padahal mereka tanpa sadari bahwa sebenarnya ya overthinking itu adalah masalah dari psychological disorder atau gangguan psikologis. Ya. Overthinking berdampak negatif pada fisik dan mental Anda. Kenapa? Anda tanpa sadari. Tadi sudah saya jabarkan. Kenapa? Karena ini bagian dari kecemasan. Ada 2 gejala tadi yang bisa kita lihat secara somatik, ya, secara fisik, secara psikis, ya, secara psikologis. Nah, ini dia yang harus kita pahami, ya. Jadi beberapa dampaknya mungkin timbul, yaitu kecemasan. Ya, kecemasan. Makanya tadi kita mulai dari general dulu, baru masuk ke overthinkingnya, ya. Nah, kemudian ada paralysis analysis, ya, di mana orang tersebut terus-menerus memikirkan suatu permasalahan tanpa menemukan solusinya. Ya. Jadi mereka terus berpikir, ya, berlebihan, tapi dia sendiri nggak coba menemukan solusinya, cuma kepikiran, dan kepikiran. Ya. Sayang banget, ya. Jadi mulai sekarang, ya, nanti kita akan masuk ke tipsnya dulu. Tapi sebelumnya kita lihat ciri-cirinya. Yuk, apakah Anda termasuk ciri-ciri di sini atau tidak? Yuk, kita mulai. Ya, yang pertama, ya, orangnya terlalu baperan, ya, dan mikirin komentar orang lain. Belum apa-apa dipikir, oh iya ya, kali bener ya yang diomongin ya. Iya ternyata saya kok katanya nyebelin ya gitu ya. Apa bener ya kayak gitu? Pikiran terus di rumah. Ya, ini checklist yang pertama. Itu kotaknya masih kosong, belum ada checklistnya. Anda beli checklist diri Anda. Masuk nggak di kategori yang pertama? Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya, banyak minta saran sama orang lain. Wah, kemana-mana gitu ya. Oh, saya begini gak sih? Saya begini. Tapi nggak action, nggak ada yang dilakuin. Dia begitu-gitu aja. Checklist lagi kedua kalau memang itu diri Anda. Ya. Itu kotaknya masih kosong, tinggal di checklist lagi. Oh iya, saya gini juga nih, gitu loh. Ternyata saya minta saran kemana-mana, minta masukan, minta evaluasi sama orang lain, tapi cuman iya. Abis itu keluar, ya, masuk kanan, keluar kuping kanan. Mantul gitu, nggak ada yang masuk dan nggak ada yang dilakukan. Checklist lagi yang kedua. Yang ketiga, nah, suka menduga-duga yang belum pasti dan negatif terus pikirannya. Ini ada gak di diri Anda? Anda cek lagi. Bener gak ya? Kira-kira, saya kalau begini nanti teman-teman saya kayak begini. Tapi kalau saya nggak begini, saya nanti jadi begini. Itu ada gak di dalam diri Anda? Kalau ada, checklist lagi berarti poin ketiga. Ya, jangan-jangan tiba-tiba semua ini di checklist semua nih sampai poin kelima. Ya. Belum selesai, masih yang keempat, ya. Fokus sama kekurangan diri sendiri, ya, ngerasa kurang aja. Ganti baju lagi, ternyata penampilan saya, ternyata kok begini kurang lagi ya. Ternyata saya begini, nggak enak banget dipandang ya. Ternyata terus Anda mereview hal-hal yang seharusnya nggak jadi kepikiran untuk Anda sendiri gitu. Yang terakhir nih, ya, memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Ya. Ini kira-kira udah pada checklist masing-masing nggak nih ya? Ini sengaja kotaknya saya kosongin ya, karena saya mau nanya, kira-kira Anda orang seperti itu atau tidak? Ya. Ada miripnya. Ada miripnya ya. Berarti udah mulai. Oh, ternyata saya masuk orang yang overthinking ya. Tapi kan saya nggak nyebutin kadarnya, mau sedang, mau rendah, tinggi, sedang. Nah, itu kembali ke diri Anda, evaluasi diri Anda masing-masing saja sebagai proses bercermin. Ya, jadi hari ini saya cuma mengajak Anda bercermin, ya, melihat diri Anda sendiri, karena sebuah proses, sebuah perbaikan akan kembali ke diri Anda masing-masing. Ya, oke, checklistnya sudah semua, sudah mulai kelihatan ciri-cirinya. Ya, mudah-mudahan gini ya. Ini hanya sebuah proses bercermin saja untuk diri Anda masing-masing. Kenapa? Ya, karena mudah-mudahan ini langkah awal kita, karena langkah kedua, ketiga tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada langkah pertama. Ya, harapan saya cuma punya harapan dan saya cuma berdoa kepada kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan ya proses bercermin ini menjadi sebuah refleksi, ya, menjadi sebuah rubah mindset kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kenapa? Ya, karena di dunia hanya sesaat. Apa sih yang kita cari? Ya, sementara saja. Ya,
nikmatin saja, menjadi bahagia. Makanya makna bahagia buat saya itu luar biasa banget pada saat pertama tadi, ya. Jadi silakan sekarang bangun diri Anda sendiri, kira-kira dengan adanya ciri-ciri yang ada di hadapan Anda ini menjadi sebuah evaluasi buat diri Anda. Ya, menjadi sebuah perbaikan-perbaikan, ya. Kalau kadarnya tadinya tinggi banget, yuk mulai kurangi perlahan-lahan, ya. Saya yakin di sini punya banyak teman, silakan diskusi, silakan sharing, ya. Tapi ingat, ya, curhat pertama sama siapa? Curhat pertama sama Allah dulu, ya. Baru Allah yang akan menentukan jalannya dengan siapa kita bisa bercerita dengan orang lain, ya. Nah, prosesnya kalau sudah mulai di checklist ke sini, yuk, solusinya apa? Ini dia tipsnya. Ya, cara mengatasinya. Yang pertama, ya, cara mengatasi yang pertama, ubah sudut pandang dan cara berpikirnya. Ya, kenapa saya mulai dengan persepsi tadi di awal? Kenapa saya mulai dengan sudut pandang yang berbeda? Karena Anda harus merubah sudut pandangnya menjadi hal-hal yang positif dalam diri Anda. Mudah nggak? Tergantung diri Anda. Anda bisa bilang mudah, Anda bisa bilang sulit. Takarannya adalah di diri Anda masing-masing. Oke? Ya, rubah sudut pandangnya. Kalau tadi Anda bermasalah dengan bebek atau kelinci, kenapa? Yang teman Anda bilang bahwa itu bebek, ya karena sudut pandangnya Anda ngelihatnya masih dari sisi vertikal dan horizontal, ya. Nah, Anda harus mau merubah sudut pandang itu dan Anda harus bergeser. Kenapa? Bergerak, action. Kalau Anda tidak bergerak sama sekali, percuma. Ya, hal yang pertama ingat sudut pandang, ya, harus dirubah dan cara berpikir Anda. Kenapa kita masuk ke persepsi? Saya mengajak Anda merubah mindset Anda dan membuka itu hati Anda. Yang kedua, ya, sudah mulai introspeksi diri, ya, luangkan waktu. Ya, luangkan waktu Anda untuk mengenali siapa Anda, ya, potensi diri Anda, bagaimana apa yang harus Anda lakukan, ya. Mulai evaluasi diri, ya. Ya, cari kenapa kita tuh selalu di charger, ya, sehari udah 5 kali. Momen introspeksi dirinya banyak banget. Ya, lakukan pada saat itu prosesnya. Oh iya, ternyata kekurangan saya. Tapi jangan terlalu menjadi sebuah pemikiran yang menjadi negatif juga. Bangun pemikiran positif yang di awal tadi. Oke. Ketiga, ya, ingat fokus terhadap solusinya. Cari apa masalah-masalah yang ingin Anda tuntaskan, masalah-masalah yang ingin Anda selesaikan. Ya, ketika overthinking, ya, otak selalu dilibatkan dengan permasalahan yang tak berujung, ya. Nah, hal ini yang membuat Anda overthinking, ya. Nah, kemudian silakan cari permasalahannya, ya. Kenapa? Semangat mencari solusinya, kalau kata Agim, kalau ada masalah bukan sibuk mempermasalahkan masalahnya, ya, tapi sibuk memberikan solusi apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Ya, ingat, jangan sibuk cari masalahnya. Kadang-kadang apa? Nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, gitu loh. Ya. Padahal ya hal sederhana, saya suka melihat misalnya orang-orang tua gitu ya punya penyakit hipertensi misalnya, nggak boleh makan yang berlebihan apa misalnya. Kalau kambing boleh nggak ya? Sebenarnya kalau normal aja boleh ya, tapi kalau berlebihan juga nggak boleh ya. Misalnya dia makan gitu ya, dia ke restoran gitu, ada pilihan makanan yang lain, tapi dia pilihnya sate kambing. Padahal udah tahu dia nggak boleh makan banyak itu, tapi dia makan banyak, ya. Kemudian dia ambil satenya masuk ke mulutnya, ambil masuk ke mulutnya. Kemudian pada saat dia selesai makan, ya sakit. Misalnya dari tengkuknya, waduh, reaksi terhadap badannya itu ternyata bikin dia sakit. Yang salah siapa? Yang mesen. Ya, diri sendiri. Tapi terkadang apa yang terjadi sama manusia? Ini gara-gara saya makan sate kambing nih. Bener gak? Nyalahin orang lain. Sering terjadi itu dalam kehidupan Anda. Kadang-kadang kalau ada masalah sudah mentok nih gara-gara dia nih. Ya, padahal kalau yang secara sederhana tadi, kalau yang kita bilang sate kambing, itu sate kambing nggak mungkin masuk ke mulut kita sendiri. Tangan kita yang ngambil masuk ke mulut, ya, baru berproses di dalam diri kita. Ya, akhirnya apa? Yang memulai adalah diri kita sendiri. Jadi hal yang pertama harus dipahami adalah diri kita sendiri. Oke, cari solusinya dan jangan pernah mencari kambing hitamnya. Ya, selalu salah si kambing akhirnya kan, kasihan. Ya. Oke. Keempat. Ya. Sibukkan diri dengan berbuat kebaikan atau cari kegiatan lain, ya. Bisa bikin bakso, jalan-jalan sama teman-teman yang berpikir positif gitu ya. Kemudian olahraga juga boleh gitu ya. Sibukkan hal-hal itu. Kemudian boleh juga diskusi ya, berbuat kebaikan-kebaikan di hal yang lain. Kenapa? Ya, ada proses yang akhirnya kita pada saat melihat orang lain bahagia dan diri kita pun bahagia juga ya. Jadi kalau sudah mulai overthinking, cari kesibukan ya. Cari aktivitas ya, atau berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kemudian ya itu 4 cara yang mungkin praktis dan mudah ya. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Kalau udah asik ngomong lupa takutnya.
Apa-apa Mas, diselesaikan aja. Diselesaikan aja ya. Terima kasih. Saya tuntaskan dulu biar enak gitu loh, biar plong gitu. Ya. Nah, paling nggak 4 hal ini adalah hal praktis saja sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Mudah nggak? Bisa mudah kalau kita bilang mudah. Sulit nggak? Bisa sulit kalau kita bilang sulit. Ya. Dan kadang-kadang gitu, dia mah enak. Kenapa? Ya suka ada meme-meme yang motivator gitu ya. Ya karena setiap motivasi itu yang terbaik adalah dalam diri sendiri gitu, bukan dari orang lain, hanya pemicunya. Ya, motivator tersejati adalah diri Anda sendiri. Anda yang bisa memotivasi Anda sendiri. Paling nggak dengan 4 proses cara mengatasi ini, harapan saya Anda sudah mulai bergeser nih. Ya, menjadi sebuah pemahaman. Karena intinya adalah ya bahwa sesungguhnya ya Allah sesuai dengan prasangka kita. Ya, kalau prasangka kita negatif, terjadi hal yang negatif pada diri kita. Jadi, aku sesuai prasangka hambaku padaku, ya, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Jadi, bayangkan, ya, kekuatan yang terbesar adalah mulai dari prasangka kita. Makanya hal yang pertama, sudut pandangnya dirubah menjadi hal yang positif. Oke, itu yang harus Anda lakukan proses pertamanya, ya. Sehingga paling tidak ya, saya sudah mulai clue-nya. Kalau saya cuma ngasih 2 saja sebenarnya. Kalau tadi secara teoretikal ya, tapi secara Islam ada 2 kekuatan yang ingin saya bangun. Ajakan sebuah hijrah, kisah hati dan kata hati kita. Ya, yang pertama adalah ingat bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang pertama, ya. Karena kalau sudah hal ini yang dilakukan, apapun yang terjadi, kita percaya dan kodar yang terjadi, yang sudah yang kita diberikan oleh Allah. Yang kedua, ya, rubah makna hidup Anda, ya. Jadi jadikan makna hidup Anda agar lebih bermakna lagi, bukan sekedar hidup saja, ya, tapi buat makna yang hidupnya yang cuma sementara ini. 2 poin ini saja sebenarnya udah jadi kekuatan. Kalau tadi 4 pikiran praktis. Nah, kalau ini adalah tuntutan hidup yang harus Anda jalankan, sandarannya mulai dirubah. Ya, sebenarnya ada yang ketiga. Kenapa? Ya, kalau Allah meridhoi segala sesuatunya, membolak-bolakan hatinya kita, ya, mudah-mudahan bisa dipermudah lagi, ya. Kemudian, ya, ini bisa dibaca saja, ya, jika makna hidup kita, ya, ibadah, ya, lakukan segala sesuatu aktivitas kita adalah ibadah, ya. Jika hidup kita adalah ujian, ya, maka tidak ada cara lain dengan menjelaskan hidup, dengan mengalami hidup dengan penuh kesabaran. Ada tipsnya nanti. Kemudian jika kehidupan akhirat lebih baik, ya, prioritaskan apa yang akan kita cari di kehidupan nanti. Ya, jika hidup adalah sementara, ya, kesungguhanlah beramal dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan clue-cluenya. Ini bisa dibaca. Nah, ini dia, kita diskusi. Ya, ini sebuah proses kehidupan. Ini mungkin sering ngelihat, ya, cuman kartunya saya rubah lagi, saya kemas lagi, ya. Ada teman-teman yang kreatif di belakang saya untuk membantu. Ada 4 gambar yang sering terjadi di kehidupan kita. Saya yakin Anda sering mengalami hal ini, ya. Ada seekor keledai, ya, dinaikin oleh suami istri. Ada komentar orang, dasar suami istri, ya, nggak tahu diri, ya, keledai kecil dinaikin berdua. Komentar orang lain, ya, dalam kehidupan kita. Kemudian, ya udah, Bu, kita gantian, Bapak naik dulu, Ibu jalan kaki. Ada komentar lagi? Ada, ya, dasar suami egois, ya, istrinya disuruh jalan kaki. Komunikasilah lagi suami istri tadi, Bu, tukeran deh, ya, Bapak dibilang egois, ya, ternyata tukeran, istrinya yang naik keledainya, suaminya yang jalan. Ada komentar lagi dari orang lain? Ada. Nggak selesai ternyata komentar dari orang lingkungan kita, ya. Istri kejam katanya, ya, suaminya disuruh jalan kaki, gitu. Padahal ada keledai. Ya udah, Pak, kita jalan kaki aja, keledainya nggak usah kita naikin sama sekali. Ya, ada komentar dari lingkungan? Terjadi, ya. Suami istri bodoh, ya, punya keledai, kenapa nggak dinaikin? Dua-duanya jalan kaki, ya. Ini kehidupan. Ini terjadi nggak di dalam kehidupan Anda? Apa yang Anda lakukan selalu saja ada komentar. Selalu ada komentar miring, ada komentar hal-hal yang nggak baik buat diri Anda sendiri. Ini terjadi nggak? Terjadi. Ya, terjadi dalam hidup Anda. Anda bayangkan kalau hal ini terjadi, apa yang Anda lakukan? Itu saya minta Anda jawab sekarang. Silakan. Apa yang Anda lakukan? Ignore. Apa lagi? Harusnya nggak mikirin. Harusnya tidak memikirkan. Kalau Anda memikirkan, apa yang terjadi? Balik lagi ke yang tadi, overthinking. Ya, saya mau mengarahkan ke sana. Apalagi, silakan. Kita mulai insight. Fokus pada tujuan Anda. Good.
Ya, bangun visi misi Anda, bangun visi Anda buat ke depannya ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam sebuah proses kehidupan, ada saja orang-orang yang menyeletuk miring, ada saja orang-orang yang mengkritisi apa yang terjadi dalam hidup kita, ada saja orang-orang yang senang dan tidak senang gitu ya. Nah, tinggal kembali ke diri kita sendiri, memfilter apa-apa yang masuk ke dalam diri kita menjadi hal yang positif. Ya, kenapa? Nggak akan ada habisnya kok. Ya, ini yang akhirnya banyak gangguan jiwa ya, banyak gangguan kecemasan tadi misalnya ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya Anda serap menjadi hal negatif dalam diri Anda sendiri, yang akhirnya merusak diri Anda sendiri. Sama kayak tadi, rasa iri, dengki gitu ya, terhadap orang lain gitu ya. Anda ngomongin ke orang lain, orang mikirin ke orang lain, tahu-tahu orang lain nggak mikirin Anda dan hidupnya bahagia kok. Ya, Anda lagi terkungkung dengan masalah Anda sendiri yang mikirin orang lain dan menjadi masalah buat Anda sendiri. Ya, jadi mulai sekarang yuk pelan-pelan ya, buka pikirannya, buka jendela hatinya ya, ketuk pintu hatinya. Mulai hal yang pertama tadi adalah rubah sudut pandangnya menjadi hal yang positif. Ya, kalau dari secara Islam yuk senderanya dirubah. Ya, kalau senderanya selama ini sama manusia, ya mulai kita yakinkan bahwa segala sesuatunya kembalikan kepada Allah yang maha besar ya. Kita punya masalah besar, tenang, kita punya Allah yang maha besar. Ya, jadi jangan pernah takut. Kenapa? Segala sesuatunya sudah ditakar oleh Allah. Ya, masalah itu pasti bisa selesai. Jalankan saja, kenapa? Hari ini pasti berlalu. Ya, menit demi menit, detik demi detik pasti akan kita lalui. Ya, prosesnya tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Sampai akhirnya clue-nya adalah di bis katanya. Ya. Apa tuh bis? Yang pertama adalah bersyukur. Ya, yang kedua ikhlaskan, yang ketiga sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Insya Allah sebuah prosesnya tentang sebuah kesyukur nikmatan yang kita alami dalam kehidupan kita berjalan dengan baik ya. Jadi masalah-masalah itu sudah mulai bergeser nih perlahan-lahan gitu ya, tidak menumpuk di satu sebuah permasalahan dalam diri kita. Karena ujung-ujungnya adalah ini dia. Usia akhirnya usai ya, demi masa walas ya. Sesungguhnya ya merugilah kita ya. Kenapa? Karena waktu kita semua punya kadar waktu yang masing-masing dan kita tidak ditentukan dan kita nggak tahu ya kapan tiba-tiba dari hijau ya langsung ke merah gitu kan, langsung meninggal. Kita nggak tahu persekian detik hidup kita selagi dikasih hembusan nafas ini, kenapa tidak melakukan yang terbaik ya? Karena aku mati karena aku pernah hidup ya. Kenapa? Prosesnya adalah di situ. Proses kehidupannya bagaimana kita memaknai sehingga ujung-ujungnya adalah untuk kehidupan bekal kita nanti. Ya, jadi ingat jangan terlalu pusing dengan segala permasalahan yang ada, jangan terlalu ya itu dia. Ya, saya harap gimana cara mengatasinya sudah mulai dipraktekkan. Ya, alurnya tadi dari pertama ngebangun persepsi, yang merubah sudut pandang, apa itu masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Anda sudah harus mulai melatih hal itu. Ya, ingat jangan cuma duduk diam saja. Ya, action, implementasikan, praktekkan apapun yang terjadi. Siapkan dengan kondisinya bahwa Anda siap dengan segala kondisinya. Dan yakinkan bahwa hari ini ya Anda bisa bernafas diberikan nafas yang terbaik dan Anda harus melakukan yang terbaik juga untuk hidup Anda. Ya, kenapa? Karena sebelum kematian itu menjemput Anda semua. Dan sampai akhirnya saya tutup. Terima kasih ya, tetap semangat ya. Karena yakinkan ya, saya cuma berharap wahai yang membolak-balikan hati ya, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Karena semuanya saya cuma bisa berharap berdoa saja untuk teman-teman semua kepada Allah, mudah-mudahan yang punya masalahnya dicabut ya, masalahnya diselesaikan, masalahnya dituntaskan ya, yang masih punya grendel penyakit hati ya dan lain-lain semuanya bisa tertuntaskan dengan baik ya. Terima kasih dari saya gambaran tentang overthinking, kemudian mulai dari persepsi dan mulai dari permasalahan yang terjadi, tips-tips sederhana saja, kemudian clue yang harus kita dapatkan, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sudut pandang yang baru, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gambaran yang baru untuk membuka jalan ke depannya, sehingga hatinya pun lumayan tenang dan lumayan lega, dan mencapai sebuah makna bahagia yang sesungguhnya. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada moderatornya. Amin. Oke. Ini agak apa ya? Saya nggak nyangka akan semenarik ini sih Mas. Kan kalau misalkan kayak gini gitu, saya tahu akan kayak gini, saya akan minta gitu teman-teman sebelum nanti join sini kita sarapan dulu ya kan? Ya. Karena berat Mas, butuh energi yang luar biasa gitu. Oh gitu ya. Saya sudah coba berusaha menyampaikan semudah mungkin gitu ya. Makanya kita sih paham, tapi maksudnya karena kan itu sangat berkaitan sama diri kita masing-masing gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang aduh gitu. Biasanya saya kalau pertemuan offline semuanya saya kasih cermin Mas.
Oh gitu. Iya, jadi dimanapun suruh berkaca dan di cerminnya ada tulisan Allah dan Muhammad. Masya Allah. Kenapa? Segala sesuatu yang akan kita kembalikan ke situ. Betul, Mas. Betul. Iya. Oke, teman-teman. Nanti boleh dibagi-bagi juga tuh, Mas. Insya Allah saya masih punya banyak cerminnya, Mas. Oh, boleh, Mas. Jadi souvenir kita sih alhamdulillah. Betul. Saya titip nanti ke Mas Luki ya, buat teman-teman yang hadir di hari ini, Mas. Siap. Kita mah terima, Mas, kalau Siap. gratisan. Ya, mungkin kalau yang yang sudah punya nggak apa-apa, tapi buat saya ini cuma proses mengingat saja. Mudah-mudahan materi hari ini menjadi sebuah pengingat jika Anda sudah mulai punya masalah, jika ingat Anda punya Allah yang Maha Besar. Mas, ini sih ini strong reminder sih buat saya pribadi tentunya, kalau betul setiap masalah itu nggak akan gede karena kita punya yang Maha Besar gitu. Jadi ya teman-teman kayak tadi Mas Andri sempat bilang gitu kan di karikaturnya, yang namanya hidup ya, kita yang ngejalanin, Allah yang nentuin, orang lain yang komentarin gitu. Jadi pasti bakal ada komentar no matter what ya teman-teman, jangan khawatir. Tapi tadi Mas Andri sempat kasih tips ya kan, memaafkan dan mengikhlaskan. Gimana caranya kita bisa memaafkan siapapun gitu atau apapun yang pernah terjadi di diri kita, baik di masa lalu maupun saat ini, dan pada akhirnya mengikhlaskan bahwa emang itu nggak akan terjadi tanpa izin Allah, benar ya Mas ya? Betul. Dan insya Allah ada hikmah terbaik bagi kita semua, paling enggak kalau kita sampai sekarang gitu ya masih hidup, kalau kata orang Barat sih bilangnya gitu, what doesn't kill you makes you stronger. Jadi memang itu bikin kita bertumbuh dan pada akhirnya kita bisa share nih gitu hari ini gitu ke teman-teman yang lain. Yang intinya kita bisa bilang ke teman-teman yang mungkin lagi ada masalah, kita bilang insya Allah lu bisa gitu. Karena ada Allah yang Maha Besar. Gitu. Sudahlah ya. Saya yakin pasti teman-teman bakal banyak udah banyak yang mau bertanya gitu. Karena kalau enggak sih saya bakal nanya terus nih ke Mas Andri. Ini bagus banget ya teman-teman, narasumbernya oke banget. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand, itu raise hand-nya digunakan. Nanti setelah itu kita akan buka kamera, open cam sama open mic-nya biar teman-teman mau bertanya. Tapi ini Mas, ada satu orang yang sudah bertanya di chat. Yeah. Nih saya baca dulu boleh Mas ya? Iya boleh, silakan. Dari Mbak Hilmi, Mbak atau Mas gitu ya, maaf ya kalau salah. Dari Mbak Hilmi Fauzia, Mbak Hilminya masih ada, mungkin mau bertanya langsung aja. Halo. Oke deh, saya bacain aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Izin bertanya, yang cemas dan gak bisa nerima kritikan, artinya baperan atau bagaimana sikapnya dan bagaimana cara menanganinya? Ini mungkin bisa jadi buat diri dia sendiri atau mungkin juga buat orang-orang sekitar. Mungkin kita buka dulu pertanyaan pertama, Mas, silakan. Oke, ya. Yang apa tadi? Yang cemas dan nggak bisa terima kritikan. Itu gimana sih cara nanya-nanya, cara bersikap sama orang-orang kayak gitu? Oke, ya. Sebenarnya kita coba memahami dulu ya kondisi orang tersebut. Kenapa? Karena tadi kita mulai dengan masalah atau konflik persepsi tadi di awal ya. Karena mungkin sudut pandangnya berbeda ya. Dia punya masa lalu yang berbeda, punya kondisi yang berbeda. Kita yang kalau bahasa kasarnya kita yang waras, kita yang ngerti, kita yang paham, kita yang memahami kondisinya. Ya, jadi coba komunikasikan ya perlahan-lahan saja karena semua butuh proses ya. Kita cuma bisa menyampaikan juga ya. Jadi sikapnya tetap memahami, ajak komunikasi ya, dan biasakan cari solusinya. Ya, jangan sampai kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan kondisi-kondisi yang kalau ngelihat dia udah teman kita baperan gitu ya. Terus kemudian teman kita mudah cemas, terus nggak bisa terima kritikan ya. Karena ini kan kita harus memahami juga kenapa persepsi ini dipengaruhi oleh masa lalunya juga gitu loh. Ya, kenapa? Bisa saja terjadi karena pola asuhnya. Ya, faktor yang dia tidak bisa menerima kritikan karena di lingkungan keluarganya itu terjadi. Ya, jadi mohon kepada teman-teman yang hari ini hadir ya bisa memahami kondisi itu. Jadi nggak langsung menjudge orang itu negatif, no ya. Kita mulai pendekatan, kita mencari permasalahannya di mana, kita coba komunikasikan. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi inspirasi atau Anda bisa menjadi problem solving untuk teman Anda sendiri. Dan teman Anda bisa tergugah hatinya untuk, oh iya, ternyata saya salah. Oh iya, ternyata kok sikap saya begini, ada hal yang negatif dalam diri saya. Ya, jadi saya berharap Anda tetap bersikap baik, ya, tetap berkomunikasi dengan baik, bahkan Anda harus menjadi problem solving untuk teman Anda itu sendiri. Sehingga Sehingga teman Anda pun keluar dari permasalahan yang terjadi. Kenapa? Kita harus menggali. Takutnya memang punya kondisi masa lalu. Ya, ada kecemasan masa lalu, ya, ada efek-efek dari keluarga, ada lingkungan dan lain-lain yang mengakibatkan ya si subjek ini, si orang ini menjadi orang kepribadian tersebut gitu ya. Jadi mohon kepada teman-teman yang memahami mulai hari ini ya sudah saling memahami satu dengan yang lain dan jadilah solusi.
dan berbuat baiklah kepada lingkungan sendiri. Mau apapun yang terjadinya, tetap berbuat baik. Ya, pokoknya tetap komunikasi, ya, cari permasalahannya dan ingat menjadi benang merahnya dan cari solusinya. Kalau bisa ikut membangun kesadarannya untuk awareness-nya si teman Anda tadi, gitu ya, sehingga mereka sadar ya bahwa dirinya berperilaku kurang baik atau punya gangguan terhadap dirinya. Itu saja. Ya, Mas Nathan. Mbak Hilmi gimana? Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi. Jadi teman-teman di sini kan kita ternyata satu hal yang mungkin saya nggak sadar dari awal. Dari awal tuh kita diminta untuk lebih open minded. Jadi I think this is the actual definition ya, definisi sebetulnya dari soal yang namanya open minded, bahwa bukannya mau menerima satu ideologi tersendiri gitu ya, yang selama ini memang ditolak oleh beberapa orang, tapi bagaimana caranya kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga kita bisa menjadi lebih lebih menerima gitu, lebih paham. Kayak tadi mainan persepsi, mau lihat landscape itu bebek atau portrait itu kelinci gitu kali ya Mas ya. Iya, betul. Jadi diperluas lagi teman-teman cara pandangnya, kita lihat lagi, coba lihat dari sudut pandang yang lain, dan mungkin selain itu mungkin bersabar kali ya Mas ya. Maksud banyak-banyak sabar gimana pun juga kan, dan teman-teman insya Allah setiap detik kita sabar, setiap detik itu juga kita akan dapat limpahan pahala dari Allah. Amin. Ya, karena kuncinya bisnya tadi Mas, bersyukur, ikhlas, dan sabar. Bersyukur, ikhlas, sabar. Nah, itu dia 3 kunci yang jangan sampai lupa teman-teman. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Iya, karena kita juga bersyukur. Mungkin kita nggak menghadapi masalah seperti yang orang tadi hadapi, gitu kan? Iya, kita bersyukur terhadap diri kita. Wah, untung saya nggak kayak dia. Kenapa? Cemasnya tinggi, gitu ya. Nggak bisa dikritik, gitu ya. Nah, ini kan kita cukup bersyukur, gitu ya. Dan kalaupun itu terjadi sama diri kita, ada teman kita yang nyakitin kita, atau ya udah ikhlaskan saja. Kenapa? Kita memahami bahwa dia mungkin punya permasalahan, ya. Nah, yang pasti intinya apa? Ya sabar. Mau gimana pun harus sabar menghadapinya, ya. Tapi tetap jangan ditinggalin. Ya, kasihan orang-orang seperti itu kalau kita tinggalin. Kenapa? Rangkul mereka. Ya, bangun mereka agar mereka pun menyadari apa yang menjadi permasalahan dalam dirinya, dan mudah-mudahan ya kalau kita kan cuma tugas menyampaikan, ya tetap minta doa sama Allah yang Maha membolak-balikan hati supaya teman kita, sahabat kita ya akhirnya tersentuh hatinya dan punya perubahan yang terbaik untuk dirinya juga. Ya, Mas. Oke, siap. Oke, teman-teman. Semoga cukup jelas ya dari Mbak Hilmi. Untuk Mbak Hilmi jawaban dari Mas Andri. Ini udah banyak banget nih Mas pertanyaan nih Mas. Iya, mohon sabar ya. Saya bacain satu-satu. Oke, ini ada lagi nih ya. Salam dari Nafa Putri Wahyuning. Mbaknya masih ada di sini ya? Apa mau bertanya langsung? Boleh bertanya langsung, Mbak. Siapa tadi? Mbak Nafa ya? Mbak Nafa Putri, iya. Biar nanti kita open mic, Mbak. Silakan, nggak apa-apa. Dibacakan saja, Mas. Oh, dibacakan saja. Oke. Siap. Ya udah, apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya, Mas Andri. Gimana orang-orang yang sangat overthinking karena ada trauma di masa lalu? Bagus nih. Dan gimana cara ngatasinya? Mohon penjelasannya, Mas. Terima kasih. Oke, ya. Mbak Nafa, nah alhamdulillah nih, sebenarnya gini, kalau misalnya Mbak Nafa tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, bisa saja rujukan, misalnya bisa mendampingi ke psikolog misalnya ya, kalau memang sudah butuh obat-obatan, dia pasti ke psikiater gitu ya. Nah, karena gini, traumatik ini kan harus kita tuntaskan ya, jadi harus diselesaikan dulu traumatiknya di mana, benang merahnya harus kita temukan dulu permasalahannya ya, sehingga ya baru kita bisa terapi. Ya, nah prosesnya kan butuh proses memang, nggak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Kita harus mencari permasalahannya di mana dulu ya, kemudian ada anamnesa dulu ya, kira-kira latar belakang keluarganya gimana, kemudian kondisi emosionalnya seperti apa gitu ya. Nah ini harus kita tuntaskan dulu dan kita harus pelajari dan cari tahu dulu, sehingga ya kita bisa menuntaskan dan bisa menemukan metode yang sesuai untuk dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Jadi traumanya itu terselesaikan gitu loh. Jadi nggak gantung di dirinya dia yang membiarkan begitu saja, dan
Anda sebagai sahabatnya, sebagai temannya, ya bisa tetap mendampinginya, ya bisa berkomunikasi kalau dia udah mulai stres, udah mulai apa, misalnya dengan trauma yang dihadapinya, Anda bisa memasukkan dengan hal-hal positif, paling tidak menenangkan. Ya, walaupun terkadang terlihat sementara, ya, tetapi orang-orang seperti ini butuh kondisi-kondisi. Tetapi ingat, jangan jadi sebuah ketergantungan yang negatif. Ya, jadi bangun hal positif dalam dirinya dan bisa dilakukan sebuah terapi untuk temannya ini sehingga dia bisa keluar dengan masalahnya itu. Ingat, butuh proses, ya, tidak semudah. Ya udah besok selesai. Ini kembali ke orangnya. Dia mau menyelesaikan masalahnya atau tidak? Dia mau menuntaskan masalahnya atau tidak? Ya, jadi butuh pendampingan, ya, kalau butuh terapi bisa dibantu gitu ya, bisa dirujuk kemana untuk mendapatkan terapi yang sesuai untuk dirinya. Itu Mbak Nafa. Semoga menjawabnya Mbak Nafa ya. Nanti yang pasti nanti gini Mbak Nafa, kalau misalkan Mbak Nafa bisa japri ke kita kalau misalkan ternyata nanti Mbak Nafa bilang ini kayaknya saya memang either saya atau teman saya sepertinya butuh pendampingan, nanti Mbak Nafa bisa inform ke kita, ke tim INJS, nanti kita bisa informasiin ke kita bisa komunikasikan ke Mas Andri kira-kira ada rujukan atau tidak gitu. Ya bukan cuma buat Mbak Nafa doang sih, sebenarnya buat teman-teman yang lain juga, kalau misalkan kira-kira saya butuh ngobrol pribadi sama Mas Andri atau sama timnya Mas Andri, tenang, kita bisa bantu. Oke. Ya, Mas Andri, ini ada yang ingin bertanya langsung. Namanya Danti, Mbak Danti atau Mas Danti? Maaf. Oke. Silakan Mbak Danti. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Terima Mbak. kasih Mas atas kesempatannya. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya kalau misalkan pertanyaannya ini agak muter-muter atau gimana, karena as overthinking person itu punya pikiran yang rumit kan, kompleks banget. Betul. Tapi kita harus pahami hal itu kok. Iya. Karena setiap manusia unik. Oke. Iya, silakan. Jadi Mas, yang aku mau tanya itu overthinkingnya aku sih pribadi itu lebih ke hubungan antara aku dengan manusia lainnya. Itu hablum minannas. Nah, kita nggak usah mikirin perkataan orang lain kan. Kalau saran dari Mas Andri juga nggak usah pusing lah mikirin perkataan orang lain. Sementara kita juga butuh orang lain. Kita butuh orang lain berinteraksi sama kita. Kita butuh mereka di kehidupan kita as support system, atau ya kita membangun relation dengan mereka kan. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap berhubungan baik dengan mereka dan kita nggak expect something gitu, karena dalam hubungan yang kita buat pasti akan ada omongan, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita nggak enak, tapi kita harus tetap engage dengan mereka gitu. Dan ya kita kalau misalkan dapat komentar atau dapat evaluasi dari mereka, orang overthinking, aku personally always questioning everything gitu, dan itu kadang solusinya nggak bisa dapat gitu. Jadi introspeksi diri kita itu kadang kita juga nggak tahu gitu. Jadi kita tuh harus ignore kata mereka, atau kita harus introspeksi juga dan membuat diri kita lebih baik, kemudian kita adjusting dengan apa yang mereka mau. Tapi kan kita juga kita nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang ke kita. Kita nggak bisa membahagiakan semua orang kan. Jadi mungkin ini pertanyaannya agak kompleks. Jadi sometimes aku tuh bingung, kita harus berbuat baikkah, tapi kita juga nggak mau gitu loh berhubungan dengan orang yang bilang toksik lah. Tapi kita juga butuh manusia lain gitu loh. Kayak puisi Ustadz Felix itu kan. Kadang kita berjalan sendiri atau berjalan bersama. Berjalan sendiri kita mungkin akan fokus tujuannya ke Allah, tapi kita untuk berjalan yang lebih besar, kita butuh orang lain juga. Tapi kita juga harus terima dengan kenyataan bahwa kita akan dapat komentar yang nggak baik, kita akan diomongin dari belakang dan lain sebagainya. Itu gimana menurut Mas Andri? Kira-kira paham kan Mas? Aku yang paham banget. Iya. Jadi, terima kasih banyak Mbak Danti. Mungkin maksudnya kayak batasannya sebenarnya sebagaimana sih Mas gitu. Iya, betul. Kita misalkan standarnya itu harus memiliki sifat apa, karakter apa gitu, biar balancing. Kita punya life balance gitu, Mas. Oke. Silakan Mas Andri. Iya. Ini kan menarik gitu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu udah dibilangin. Nah ini masalah di overthinking tadi gitu ya. Kenapa?
tadi saya bilang adalah di filter apa yang harus kita masukkan ke dalam diri kita dan dirubah menjadi hal yang positif. Kenapa? Omongan orang pasti ada, ya. Jangan jadikan ya apa yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita itu menjadi hal negatif buat diri kita. Kalau hal itu menjadi masukan positif, ya, masukan positif untuk diri kita, ambil, ya. Lakukan prosesnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, ya, makanya tadi kan bilang bahwa manusia kan makhluk sosial, nggak mungkin kita ninggalin manusia lainnya, ya. Nah, dalam proses ini, ya tetap jadi pertemanan, ya, hablum minanas itu harus terus dijaga. Kenapa? Teruslah berbuat baik, nggak usah berhenti berbuat baik. Ya, mau disakitin, mau diomongin, nggak apa-apa, nothing tulus, semua lillahi ta'ala. Ya, jadi jangan pernah menghilangkan hablum minanas, ya. Kembalinya makanya ke dalam diri kita sendiri. Gimana proses kita memfilter, ya, filter segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Jadi biarkanlah orang lain ngomongin, kan saya bilang tadi, ya, kalau Anda dengki, iri hati sama orang lain diomongin, ya Anda kepikiran gitu, ya nggak usah dipikirin kalau memang hal itu merusak atau menjadi hal negatif buat diri Anda karena Anda overthinking terhadap orang lain, mulailah mereda. Ya, mulailah meredam hal-hal seperti itu. Biarkanlah orang itu ngomongin, tapi ingat satu hal, tetap berbuat baik terhadap mereka. Kenapa? Ini adalah hablum minanas yang harus kita lakukan terhadap sesama manusia, ya. Jadi apa yang harus Anda miliki tadi karakternya? Ya pasti tadi, ya, 3 hal bisnya itu, ya, kendaraannya itu bis gitu kan. Anda bersyukur dengan apa yang Anda miliki, ya kan, ikhlaskan, ya, biarin orang tuh mau ngomongin apa, ya kan, orang ngomongin, ujung-ujungnya sabar dengan menghadapi segala sesuatunya, tapi ingat, saya selalu bilang, tetap kembalikan visi makna hidup Anda. Ya, tetap berbuat kebaikan terhadap orang lain, maupun Anda disakiti, maupun apa ini, biarkan. Ya, kenapa? Karena yang menentukan semuanya akhirnya adalah di Allah kembali. Kita hanya menjaga hablum minanas sesama manusianya itu saja. Jadi ya hati-hati, kurangi overthinkingnya, ya filter, ya bahasanya, ya kalau tadi ignore gitu ya, sekarang bahasanya filter sajalah, ya. Anda filter hal-hal yang baik untuk diri Anda ambil, yang negatif Anda buang. Orang itu ngomongin nggak apa-apa, doakan saja mereka yang terbaik, ya. Mudah-mudahan hal yang diomongin menjadi Anda adalah menjadi hal yang penggugur dosa Anda. Ya, jangan dijadikan hal itu hal negatif. Bangun halnya menjadi hal yang positif. Gitu Mbak Danti. Ya. Oke, Semoga baik. menjawab ya Mbak Danti, ya. Aku boleh ada probing question satu lagi gak? Boleh kita gantian sama yang lain dulu nggak, Mbak? Soalnya series kita banyak banget. Seperti yang aku janjiin tadi, tapi masih gini, Mbak Danti jangan khawatir. Seperti yang aku sudah janjikan di awal, kalau memang ada pertanyaan lain, silakan aja ke di chat kita via WhatsApp, via DM atau di chat sini nih. Nanti kita akan teruskan ke Mas Andri. Kalau misalnya waktu masih ada, pasti terus kita akan gas sampai habis. Oke, baik Mas. Makasih banyak ya. Makasih banyak Mbak Danti. Insya Allah di luar ini juga boleh sharing kok. Saya nggak memutuskan silaturahmi di sini. Mudah-mudahan sebuah prosesnya bisa kita berpanjangan. Ya, kan nggak ada yang kebetulan. Saya ketemu dengan Mas Luki aja nggak ada hal yang kebetulan gitu ya. Benar Mas. Semua udah izin Allah gitu kan. Silakan saja nanti bisa banyak hal yang bisa kita sharing. Tuh kan, gitu. Terima kasih Mas Luki, Mas Andri. Terima kasih banyak Mbak Danti. Ya, ini juga jawaban buat teman-teman yang mungkin masih malu-malu dan mungkin merasa bahwa ini keren tapi masalahnya pribadi banget, gue mau nanya tapi susah gitu. No worry guys. Ini tadi udah difasilitasi sama Mas Andri. Jadi silakan untuk bertanya. Nanti Mas Andri bisa share IG-nya boleh kali ya Mas? Boleh, tapi saya orangnya nggak aktif di medsos kayaknya. Nah oke, baik kalau gitu. Ya udah. Tapi nggak apa-apa, nanti buat komunikasi dan lain-lain ya, bisa cerita situ dan lain-lain lah. Ya, mau share via IG boleh, mau share via kita boleh, nanti kita teruskan ke Mas Andri. Boleh, nanti diteruskan saja WhatsApp dan IG-nya, saya teruskan ke Mas Luki nanti. Oke, siap. Pokoknya rahasia tetap insya Allah dijaga. Siap, insya Allah itu bagian dari sumpah kami seorang psikolog untuk menjaga rahasia. Mas Andri, ini ada, Mas kan saya bilang tadi ini pasti banyak banget. Iya, nggak apa-apa, silakan. Rata-rata tuh perempuan gitu. Kita buka buat 2 penanya lagi, nggak apa-apa ya Mas? Soalnya kan boleh, silakan. Ini. Dan sekali lagi buat teman-teman yang sudah bosannya, mohon maaf sebelumnya kita nggak bisa fasilitasi semuanya. Maksudnya kita nggak bisa jawab semuanya di saat ini, tapi tenang, kita bisa minta Mas Andri untuk bantu jawab setelah sesi ini, nggak apa-apa ya. Iya. Yang pertama, apa mau dua-duanya langsung saya ini aja kali ya, saya tanyain. Ya, boleh satu-satu dulu biar kita enak siapa orangnya, biar selesai tuntas di orangnya. Oke, siap. Nih, mana tuh lewat itu? Oh ini dia. Dari Mbak Novita. Jadi gini, ini gimana caranya sih saya bisa ikhlas, tapi saya ikhtiar, tapi saya juga pengen ikhlas, tapi kayaknya kok berat gitu. Misalnya, saya di sini contohnya disebutkan adalah saya sakit bertahun-tahun tapi nggak sembuh-sembuh, tapi tetap usaha gitu, mencoba untuk ikhlas. Mencoba untuk pasrah gitu. Tapi mungkin
merasa ikhlasnya itu belum optimal gitu, kayak asli ada, duh kenapa sih ini gitu. Nah itu gimana caranya benar-benar biar ikhlasnya tuh yang pure 100% murni? Ya, oke. Mbak siapa tadi namanya, maaf? Mbak Novita. Novita. Ya. Iya. Oke, Mbak Novita, kayaknya yang disebutin bukan ikhlas gitu ya, baru rela. Oke. Beda tuh Mas ya? Beda. Kalau rela itu kayaknya di mulut itu ya udah saya ikhlas, tapi ternyata di hatinya tuh belum. Ya. Jadi kalau orang yang sudah ikhlas antara mulut dan hatinya itu sudah sejalan gitu loh. Jadi apa yang sudah dia lakukan itu pasti beriringan. Ya. Nah, ini kan terkadang ya buat saya ada tambahan tadi, jalannya kan butuh sabar. Ya, ikhlas saja nggak cukup ternyata, dan kita butuh sabar gitu loh. Dan jangan juga berpikiran bahwa saya sudah ikhlas, tapi ternyata belum sabar menghadapinya. Kenapa? Karena Allah punya waktu yang tepat untuk Anda kapan itu semua bisa terselesaikan. Kenapa? Karena semua akan indah pada waktunya. Ya, mau apapun hasilnya, ya itu adalah yang terbaik, dan itu adalah kode dan kadarnya kita yang sudah ditentukan. Ya, jadi nikmati saja, jadi jalani saja, ya, terus bersyukur, terus menjalankan sebuah proses keikhlasannya, ya, dan tetap bersabar dengan keadaan yang terjadi, gitu. Kenapa? Karena semuanya pasti ada rencana di balik itu, ya. Jadi saya berharap rubah nih kata ikhlas kalau tadi masih rela nih, nah relanya tuh digeser nih jadi benar-benar sebuah keikhlasan buat diri Anda sendiri, gitu loh. Jadi jangan saya sudah ikhlas, nah sebenarnya bahasa tapinya ini yang sedih gitu loh, tapi gitu kan, masih ada tapi gitu kan, nah bahasa tapinya ini yang masih mengganjal. Nah yang mengganjal ini yang harus kita tuntaskan gitu ya. Tadi sakit ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Contohnya ya contohnya sakit gitu ya. Ya tetaplah berdoa, tetap ikhtiar gitu ya. Karena tetap Allah menyuruh kita ikhtiar ya. Kalau sudah ikhtiar dan lain-lain, ujung-ujungnya hanya tawakal. Ya, jadi ada prinsip dari beberapa motivator harus punya mau duit katanya. Mau duit apa enggak gitu loh. Apa tuh mau duit? Pernah dengar nggak? Belum. Nah, mau duit itu bukan uang, tapi ada motivasi ya. Ada motivasi, ada usaha, ada doa, ada usaha atau ikhtiar, dan yang terakhir ada T-nya tawakal. Kita harus membangun motivasi dalam diri kita. Jangan lupa doa, ya. Iringin doa itu dengan ikhtiar gitu loh. Dengan setelah ikhtiar kita sudah jalankan semuanya, ini kan alur. Nah kemudian kalau sudah semuanya terjadi, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Tapi ingat, tetap punya ikhtiar dan tetap punya usaha. Ya, jangan hanya duduk diam saja melihat prosesnya, tapi kalau sudah semuanya itu dijalankan, ya ikhlaskan segala sesuatunya dan doakan. Mudah-mudahan mungkin sakit yang Anda rasakan saat ini adalah penggugur dosa-dosa yang Anda miliki, penggugur segala sesuatu yang membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu aja. Jadi tetap berpikiran positif saja dengan segala sesuatu yang kita terima. Jangan menggunakan bahasa tapi, dan tapinya. Akhirnya tapi ini takutnya yang mengganjal diri Anda, yang tadinya ikhlas akhirnya bergeser hanya baru rela saja, hanya di mulut saja tetapi implementasinya belum, atau di hatinya masih mengganjal. Gitu Mbak Novianti. Oke. Semoga menjawab ya Mbak ya. Ya, memang nggak semudah yang diomongin Mbak. Ya. Benar banget, itu benar banget. Nggak semudah yang diomongin. Semua butuh proses. Saya yakin dong. Manusia besar pun butuh proses. Ya. Kita pun besar butuh proses. Tapi ingat bahwa proses itu harus kita jalankan. Dan kendaraannya tadi, saya cukup ngasih bis itu ya. Kita punya bis besar ya, yang singkatan bersyukur, ikhlas dan sabar dalam segala sesuatunya untuk permasalahan yang Anda hadapi. Oke, siap. Oke Mbak Novita, ya semoga menjawab keresahannya Mbak Novita gitu ya, paling nggak minimal setiap sakit yang kita rasakan setiap waktu itu walaupun kecil banget itu tuh insya Allah menjadi penggugur dosa kita. Jadi kalau misalkan kita sakit yang berkepanjangan, saya pernah baca cerita kisah gitu Mas ya. Jadi ada bahkan yang sahabat atau siapa yang minta intinya dikasih sakit selama di dunia biar nanti pas di akhirat lancar gitu. Kayak jadi yang kayak loss gitu, nggak dapat siksa di akhirat, karena kan lebih sedih ya katanya siksanya di sana, kan saya juga belum pernah ke sana gitu. Amit-amit sih jangan sampai kena siksa di akhirat juga ya. Jadi mungkin positive thinkingnya mungkin itu kali yang Mbak Devita ya, insya Allah. Oke Mas, satu lagi nih Mas, dari namanya Mbak Helwa Salsabila, dia sih ini very straight to the point sih, tapi saya rasa simple question tapi kayaknya kita semua tuh perlu tahu sih. Langsung aja Mas, katanya dia, Assalamualaikum, gimana caranya supaya kita bisa menghargai diri sendiri? Karena kayaknya susah banget tuh untuk menerapkan self-love. Terima kasih Mbak Helwa Sasabila, pertanyaannya kece banget asli. Tolong dibantu Mas, ini kayaknya semuanya bakalan mau denger nih. Ya, kayak gimana sih cara menghargai diri sendiri gitu ya. Nah ini hal yang mungkin adalah konsep berpikir kita juga dari awal gitu ya. Misalnya ya,
tentang sebuah konsep sukses misalnya dalam diri kita gitu loh. Kalau saya boleh tahu di sini siapa yang sudah merasa sukses? Boleh? Masa nggak ada? Saya belum. Sukses kecil, Mas. Nah, itu dia. Good, Mbak Danti. Menarik buat saya. Ya, ini harus menjawab nih. Ya, susah sekali untuk self love-nya. Kenapa? Anda sendiri tidak menghargai sebuah proses kesuksesan yang ada dalam diri Anda. Pertanyaan sederhana lagi. Ya, Anda pada saat lulus TK atau lulus SD deh, ngerasa sukses nggak? Iya. Anda hargai nggak lulusan itu? Senang aja. Senang aja. Padahal itu sebuah titik sukses juga. Kenapa? Bahwa sukses adalah sebuah proses, ya, sebuah perjalanan. Bukan berarti kapal yang bersandar dia tidak sukses mencapai sebuah tujuannya. No, bisa saja dia berhenti untuk mencari atau menghela nafasnya untuk persiapan perjalanan badai di perjalanan dia yang akan ke depannya. Ya. Jadi intinya ya sama gitu loh. Jadi silakan nih siapa tadi Mbak Helwa ya, hal-hal sekecil apapun Anda sudah mulai merasakan oh iya ya, apresiasi diri Anda. Ya kayak tadi lulus SD, alhamdulillah saya bisa lulus SD. Lulus SMP, alhamdulillah saya bisa lulus SMP. Lulus SMA. Ini kan proses kesuksesan Anda. Anda hargai diri Anda sekecil apapun. Bisa lulus ujian aja bersyukur nggak seharusnya? Harusnya bersyukur ya. Ini adalah di mana Anda yang menghargai diri Anda sendiri. Kalau bukan diri Anda sendiri mau siapa lagi ya? Kalau dari orang lain kan kadang-kadang apresiasinya cuma tepukan sesaat gitu loh. Tepuk tangan, senang, bahagia. Orang itu cuma taunya tepuk tangan doang. Habis itu 5 menit atau berapa menit kemudian saya rasa orang yang tepuk tangan buat Anda udah lupa kok apa yang sudah Anda lakukan gitu loh. Apa yang sudah prestasi Anda capai, yang bisa mengapresiasi hanya diri Anda sendiri. Jadi tepuk tangannya itu bukan sesaat, tapi Anda meyakinkan dalam alam bawah sadar Anda, ya saya bisa mencapai titik ini karena ya itu apresiasi. Ya jadi gimana caranya? Yuk hal-hal sekecil apapun Anda apresiasilah. Ya lulus ujian bisa dapat nilai 7 misal, alhamdulillah, apresiasi. Wah berarti saya harus bisa lebih baik lagi nih gitu. Apresiasi diri Anda, terserah mau apa apresiasinya. Anda liburan kemana gitu kan. Nah Anda bisa ya hal-hal sekecil saja yang pasti Anda sudah mulai mengenal diri Anda sudah tahu bagaimana cara mengapresiasinya. Saya yakin pelan-pelan Anda meyakinkan hal itu ya menjadi hal yang positif buat diri Anda. Ya jadi sekecil apapun kesuksesan, sekecil apapun yang Anda capai, apresiasilah. Ya kayak tadi, makanya saya ya berharap merubah konsep berpikir sukses juga nih. Ya, saya yakin ya udah sekarang ya udah yakin bahwa oh iya saya udah lulus SD. Tadi Mbak Danti sukses kecil nih, mau kecil mau besar, apresiasilah hal itu. Kenapa? Karena itu adalah titik-titik yang akan Anda capai untuk mencapai sebuah kesuksesan buat diri Anda masing-masing. Ya, jadi untuk menghargai diri sendiri, mulailah mengapresiasi ya hal sekecil apapun, karena yang mengenal diri Anda adalah Anda sendiri. Bagaimana cara menyenangkan diri sendiri? Ya ada orang yang di rumah dengerin lagu, leha-leha, baca buku. Ada yang orang senang nulis, silakan Anda mulai bisa menulis ya. Jadikan tulisannya juga bermanfaat, jadikan buku. Kenapa? Supaya orang lain bisa membacanya, bisa dapat menarik insight-nya atau hal-hal positif dalam tulisan Anda, sehingga kalau dia punya masalah itu dia bisa keluar dari masalah itu. Gitu Mbak Helwa. Ya, jadi sekecil apapun apresiasi. Ya, jadi sekarang yang tadinya saya tanya, siapa yang udah sukses? Ya, Anda bisa bercerita, oh saya sukses dulu lulus SD. Ya, saya lulus bisa ujian ini saya sukses ya. Kenapa? Apresiasi hal sekecil itu supaya Anda bisa membuat impian-impian Anda yang besar juga. Kenapa? Mimpi itu gratis kok. Ya, tapi membuat impian-impian Anda tercapai itu proses buat diri Anda sendiri, buat ngebangun gimana caranya Anda meyakinkan impian dan tujuan Anda itu sendiri. Ya, jadi mimpi selagi gratis, mimpilah yang besar. Ya, bikin sebuah titik sukses yang lebih besar lagi. Selagi sebelum disuruh mimpi itu bayar ntar. Ya, Mbak Elwa, apresiasikan hal-hal kecil itu. Oke. Silakan Mas Luki. Siap. Oke, Mbak Helwa semoga menjawab. Dan ini ada ya sama Mbak Helwa. Oke, Mas Ani ada satu pertanyaan lagi sebenarnya dari Mbak Brenda, tapi maaf banget Mbak Brenda, jangan marah ya Mbak. Kita waktunya sudah sangat terbatas, sekarang sebentar lagi mau zuhur nih. Jadi
nanti untuk Mbak Brenda, nanti kita akan jawab akan kita mintakan jawabannya langsung ke Mas Andri, nanti Mas Andri juga akan jawab langsung. Dan nanti akan bisa kita japri via IG-nya Mbak Brenda ya Mbak ya, gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Andri sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman sebelumnya. Tapi saya mau ini highlight satu kali Mas, kan tadi kan Mas Andri bilang kan kita harus kita harus peka dengan orang lain, terutama yang mereka mungkin lagi punya permasalahan gitu. Orang yang agak baperan, orang yang agak susah dibilangin, mungkin mereka punya permasalahan gitu. Tapi semoga ini nggak jadi nggak jadi modus ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman, karena di sini yang nanya banyak perempuan Mas gitu. Jadi maksudnya kalau dibedain yang mana yang emang ini beneran mereka lagi masalah gitu, atau ini emang cuma sekedar cowok-cowok modus aja gitu. Jadi yang sampai terjebak di sana maksudnya gitu. Tapi kalau jodoh nggak apa-apa juga Mas. Oh iya benar. Iya benar, kita nggak pernah tahu jodoh itu datang dari mana ya. Betul, karena siapa tahu ada niatan baik di balik itu, tapi buktikan kalau niat baik itu memang niat baik, bukan hanya sekedar modus saja. Betul. Ya baik, Mas Andri, gimana ya, kita cuma nggak bisa bilang terima kasih banyak banget Mas ini buat insight. Saya yakin ini ngebantu nggak cuma buat teman-teman yang bertanya, tapi juga buat saya pribadi, buat teman-teman semua di sini, dan kayaknya sih kita bakalan kedapatan maksudnya ya NJS nih Mas, Ngaji Jakarta Selatan pasti bakalan banyak dapat request untuk ayo dong lagi dong gitu. Dengan topik yang kurang lebih sama dengan narasumber yang pasti kece banget lah Mas Andri Kadiansyah gitu, untuk karena ini kan agak personal ya Mas ya, itu biasanya itu banyak banget tuh yang ngobrol-ngobrol lebih lagi dan ngomong personal nih Mas. Kalau nanti ternyata teman-teman di sini ada yang seperti Mas Andri bilang mungkin butuh bantuan gitu, mereka sadar kalau mereka mau dan insya Allah juga mereka mampu. Mereka harus kemana, mereka bisa dibantu dengan cara apa. Mungkin nanti Mas Andri bisa informasikan via Instagram Mas. Maksudnya nanti kita bisa post via Instagramnya NJS. Gitu. Biar teman-teman di sini yang mungkin masih malu-malu tadi mau bertanya bisa terbantu. Gitu Mas. Iya. Boleh ya Mas ya? Iya, boleh. Nanti semua informasi saya titip Mas Duki aja gitu ya. Baik. Untuk IG dan nomor WhatsApp-nya juga boleh, silakan di-share jika ada butuh komunikasi dan lain. Insya Allah kita berbagi selagi bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Insya Allah kita berbagi terus. Amin ya. Saya merasa banyak titipannya soalnya. Oke. Nggak apa-apa Mas, titipan kebaikan Mas. Oh iya benar. Menjadi amal kebaikan juga. Betul. Iya. Betul. Niat baik aja lagi. Iya benar. Saya ikhlas Mas insya Allah. Oh saya lupa nih. Pokoknya nanti buat yang sudah bertanya insya Allah nanti akan ada dapat kenang-kenangan lah dari NJS. Tapi kenang-kenangannya apa nanti ditunggu aja. Nanti dihubungin sama tim NJS. Oke. Teman-teman sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa kirim alamatnya sama via minimal kirim Instagram deh. ID Instagramnya biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Gitu. Ya teman-teman ya, buat yang tadi semua teman-teman sudah bertanya, silakan dikirimkan ke Instagramnya ya NJS, bisa di DM atau bisa ke grup WhatsApp. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita semua di sini sama-sama mencoba punya satu visi, yaitu visinya visi akhirat. Semoga teman-teman yang ada di sini bisa ketemu lagi di weekendnya Jaksel, acara kajiannya Jaksel minggu depan di waktu selanjutnya. Dan semoga kita bisa langsung tatap muka. Makanya udah banyak yang kangen gitu loh Mas, untuk tatap muka langsung, ketemu langsung gitu ya, karena kan lebih seru ya. Semoga pandemi ini buru-buru berlalu teman-teman, dan kita bisa langsung ketemu nih. Dan kita ketemunya semoga nggak cuma online atau pas nanti kita tatap muka, tapi juga di akhirat. Itu sih sebetulnya tujuan paling utama. Oke, sama ini teman-teman, kebetulan hari ini kita dapat kabar yang kurang menyenangkan. Jadi ada salah satu teman kita yang ayahnya ternyata hari ini meninggal dunia. Jadi kita bisa kami dari tim NJS minta kepada teman-teman semua untuk mendoakan untuk almarhum ayah dari Mbak Fauziah hari ini, atau kita nyebutnya Mbak Ayah. Tolong dipanjatkan Al-Fatihah buat ayah beliau, dan semoga keluarga ditinggalkan mendapatkan kesabaran Tuhan. Kita baca Al-Fatihah. Iya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga doa tadi sampai dan diterima oleh Allah dan menjadi pemberat bagi almarhum yang saat ini sudah berpulang lebih dulu gitu. Jangan takut teman-teman, kita sebentar lagi juga bakal dipanggil kok. Nah, tinggal tunggu waktunya gitu ya. Dan semoga pas nanti kita dipanggil kita sudah siap lahir batin untuk itu dan punya bekal yang cukup. Nah, ngomongin bekal gitu teman-teman ya. Kan ya NJS kan juga bisa tetap mencoba sebaik mungkin berkontribusi gitu ya. Karena ada bekalnya juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau ngasih bekal gitu ya, mau nge-share sedikit dananya, nah, boleh nanti teman-teman share ke di NJS. Kita malah lebih dari dengan senang hati ya. Lebih dari senang untuk menerima bantuan dari teman-teman semua. Ada Infak di BNI Syariah dengan nomor rekeningnya di 0842773198 seperti yang tertera di layar atas namanya Tati Hayati. Gitu. Jadi teman-teman bisa share di sana kalau misalkan ada kelebihan dana gitu ya. Misalkan baru dapat, waduh nih alhamdulillah nih dapat project gitu kan 13M. Waduh, boleh banget bagi 13%-nya juga ke sini gitu ke kita. Kita mah dengan senang hati menerima itu semua ya. Dan terima kasih sebelumnya teman-teman atas bagi teman-teman yang sudah berinfak. Dan terima kasih sekali lagi buat Mas Andri Hadiansyah sebagai narasumber terkece di bulan November 2020 kayaknya atas semua ilmunya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Mas Andri sudah willing untuk menjadi narasumber di kajian hari ini, Mas. Insya Allah teman-teman kita juga doain buat Mas Andri supaya tetap sehat, supaya bisa tetap berbagi ke teman-teman yang lain gitu ya. Dan insya Allah semua share ilmunya Mas Andri itu bermanfaat buat kita dan menjadi pemberat pahala buat Mas Andri nantinya. Amin. Oke. Sepertinya untuk hari ini cukup segitu nih teman-teman. Saya juga nggak ada informasi lain yang ingin diberikan. Kapan lagi kita akan ketemu? Saya cuma bisa bilang secepatnya. Makanya ikutin, follow aja terus Instagramnya Jakarta Selatan. Nanti di sana kita akan update semua informasi di sana. Ya, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak dan karena tadi kita dibuka dengan doa, maka kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Tadi udah ada 99 orang. Santai sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya menjadi narasumber. Jangan kapok Mas, karena kita pasti bakal minta lagi nanti. Siap. Dan dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andri. Terima kasih sama-sama semuanya. Berkah selalu ilmunya ya. Semoga bermanfaat. Amin, insyaallah. Ya. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.